Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 392, Benih Kekuatan Pedang. Selanjutnya, di samping 1100 siluet mamut kuno di atas Tuan Muda Saber, 80 siluet mamut kuno lainnya benar-benar muncul. 80 siluet mamut kuno ini terkadang sekitar 50, terkadang sekitar 60, dan terkadang lebih dari 70. Tampaknya sangat tidak stabil. Di langit, energi surga dan bumi bergolak, dan puluhan siluet mamut kuno yang terkondensasi terus berfluktuasi jumlahnya, dan sangat tidak stabil. Benih kekuatan pedang. Seketika, beberapa tetua dari berbagai sekte tidak bisa tidak berseru kaget. Tepat ketika kebanyakan orang di halaman kompetisi bela diri tercengang. Benih kekuatan pedang. Duan Lingtian, yang selalu memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, tiba-tiba membuka matanya. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun melintas, seberkas aura aneh menyelimutinya, dan menyapu ke arah jaring pedang yang dieksekusi Liu Yue. Pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun tampak seolah-olah memiliki mata karena langsung melintas ke sisi jaring pedang. Seolah mampu membedakan lokasi serangan pedang Liu Yue yang sebenarnya. Dentang. Pada saat berikutnya, suara senjata besi bertabrakan sangat menusuk telinga saat terdengar. Dua energi asal yang besar bertabrakan satu sama lain, menyebabkan aliran udara berputar dan riak tak berbentuk menyebar, seolah menimbulkan angin kencang yang menyapu ke sekeliling di dalam halaman kompetisi bela diri. Bang! Kekuatan yang terkandung dalam pedang di tangan Tuan Muda Pedang benar-benar menghancurkan kekuatan yang terkandung pada pedang roh Liu Yue, menghancurkan Liu Yue, dan pedang roh di tangannya langsung tersapu terbang. Dentang! Suara pedang roh kelas 6 yang jatuh ke tanah terdengar jelas. Ini benar-benar benih kekuatan pedang. Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut saat dia menatap puluhan siluet mamut kuno yang sangat tidak stabil. Kekuatan yang diberikan oleh benih kekuatan pedang saber muda Tuan Muda terus-menerus berfluktuasi antara kekuatan 50 hingga 80 mamut kuno. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini memang benih kekuatan. Jika dia tidak memiliki teknik gerakan peringkat bumi tingkat tinggi, angin puyuh, yang melekat pada bentuk keempat dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk Win-Wim, tidak mungkin benih kekuatan angin yang Duan Lingtian pahami, menjadi kekuatan angin sejati. Menurut hukum besi di benua awan, biasanya berbicara, hanya seniman bela diri Void Prying Stage yang telah mengatasi 6-9 kesengsaraan surgawi yang mampu memahami Force. Teknik penguasa perang 9 naga diciptakan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali setelah mengalami 2 masa kehidupan, dan itu telah melanggar hukum besi ini. Itu memungkinkan Duan Lingtian mengandalkan angin puyuh untuk memahami kekuatan angin di tahap jiwa baru lahir. Tentu saja, hanya Duan Lingtian yang mengolah teknik penguasaan perang 9 naga yang bisa melakukan ini. Jika dia hanya memberikan teknik gerakan peringkat bumi tingkat tinggi, angin puyuh, kepada seniman bela diri tahap jiwa baru lahir lainnya untuk berkultivasi, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami kekuatan angin. Hanya karena seniman bela diri Naschen Soul Stage lainnya tidak mengolah teknik berdaulat perang 9 naga, jadi mereka tidak dapat memanfaatkan kedalaman sebenarnya dari angin puyuh. Untuk seniman bela diri Naschen Soul Stage lainnya, Warwine tidak berbeda dengan keterampilan bela diri Earth Rank lainnya. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka melangkah ke Void Prying Stage sebelum bisa mengolah angin puyuh, dan menggunakannya untuk memahami Force. Sama seperti Tuan Muda Saber ini, meskipun saber Force si miliknya masih bisa tumbuh, batasnya sebanding dengan kekuatan 100 mamut kuno. Pada saat itu tidak akan bisa bertambah lagi, dan hanya ketika dia benar-benar hancur, melalui tahap Void Prying apakah dia dapat mengubah benih kekuatan pedang menjadi kekuatan pedang sejati. Duan Lingtian mengerti ini. Bagaimanapun juga, seniman bela diri lain berbeda darinya. Dia mengolah teknik kultivasi tertinggi, teknik penguasa perang 9 naga, yang bisa disebut menantang surga, sedangkan seniman bela diri lainnya tidak memiliki sumber daya seperti dia. Jadi tidak mungkin bagi seniman bela diri lain untuk memahami Force sejati di Naschen Soul Stage. Namun, Tuan Muda Pedang ini mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir, dan kemampuan pemahamannya memang mengejutkan. Ketika dia memikirkan hal ini, Duan Lingtian diam-diam terkejut. Ketika Duan Lingtian kembali sadar, Tuan Muda Pedang telah dengan cepat dan tanpa ragu menyapu kakinya, menendang Liu Yue, yang telah kehilangan pedang rohnya, terbang, dan dia tanpa sedikit pun berniat untuk bersikap lembut kepada seorang wanita. Mungkin, di matanya yang tergila-gila dengan martial Dao,
tidak ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Bang! Liu Yue dengan keras bertabrakan ke pilar pergola, lalu tubuhnya bergetar saat dia berturut-turut meludahkan beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat saat dia melihat Tuan Muda Saber dengan mata yang memancarkan keterkejutan. Benih kekuatan pedang. Tuan Muda Pedang ini benar-benar telah memahami benih kekuatan pedang. Seseorang yang mampu memahami benih kekuatan di tahap jiwa baru lahir tidak diragukan lagi seseorang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa di martial Dao. Begitu keberadaan seperti itu melangkah ke tahap Void Prying, orang itu bahkan akan mampu memahami kekuatan sejati dalam waktu singkat. Kalah, aku kalah. Liu Yue merasa kehilangan. Pemimpin Sekte Long, putra angkatmu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Pemimpin Sekte Konvergensi asal tergerak, dan dia melihat pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis dengan ekspresi iri. Kemampuan pemahaman Tuan Muda Saber mengejutkan. Dia mampu memahami dan membentuk benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir, jadi dia pasti akan bisa menumbuhkan benih kekuatan pedang hingga batasnya sebelum dia melangkah ke tahap Void Prying. Di masa depan, begitu Tuan Muda Saber melangkah ke tahap Void Prying, dia pasti akan dapat memahami Elementary Sword Force dalam waktu singkat. Pemimpin Sekte Pemisah Gunung memiliki tatapan yang mengandung rasa iri bercampur aduk saat dia menghela nafas dengan emosi tentang keberuntungan pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis. Kenapa dia tidak bisa menerima anak asuh seperti itu? Tuan Muda Pedang ini benar-benar telah memahami benih kekuatan pedang. Pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jin Hong, awalnya masih agak percaya diri dengan Duan Ling Tian, tetapi sekarang ketika dia menyaksikan kemampuan Tuan Muda Pedang, hatinya tanpa sadar naik ke tenggorokannya. Liu Yue, Tuan Muda Pedang telah memahami benih kekuatan pedang, itu bukan kehilangan muka karena kalah di tangannya. Pemimpin Sekte Bulan Salju menatap Liu Yue yang merasa kehilangan, dan dia berbicara dengan suara dingin saat dia membimbing. Ya Tuan, Liu Yue menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, rasa kehilangan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Pedang, Long Yun, dengan dingin melirik Liu Yue, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Liu Yue, di mataku, ancamanmu kepadaku jauh lebih rendah daripada ancaman yang diajukan Duan Ling Tian kepadaku. Apa saya ingin memberitahu Anda adalah, jangan meremehkan siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Sabre akan tiba-tiba mengatakan ini. Dia berbicara dengan cara memuji Duan Ling Tian dan meremehkan Liu Yue. Wajah Liu Yue tenggelam. Tuan Muda Sabar, saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya di tangan Anda, tapi Anda sekarang mengatakan bahwa seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-4 lebih kuat dari saya tidak akan percaya ini apapun yang terjadi. Kata-kata Liu Yue mendapat pengakuan dari kebanyakan orang. Meskipun kemampuan Duan Ling Tian aneh, dan dia bahkan mampu mengalahkan lawan dengan kultivasi yang kuat menggunakan kultivasi yang lebih lemah. Namun, Duan Ling Tian hanyalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-4, dan mampu mengalahkan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-5 sudah mengejutkan. Jika seseorang mengatakan bahwa Duan Ling Tian mampu melewati 2 tingkat dan mengalahkan seniman bela diri Nas Chen Soul Stage tingkat ke-6, mereka tidak akan percaya apapun yang terjadi. Yun benar-benar sangat mengagumi Duan Ling Tian. Alis berbentuk harimau milik pemimpin Sekte Teratai-Teratai terangkat dan dia sedikit terkejut. Menurut pemahaman yang dia miliki tentang putra angkatnya, jika bukan seseorang yang dianggap serius oleh putra angkatnya, orang itu sama sekali tidak akan dipandang tinggi oleh putra angkatnya. Duan Ling Tian, tatapan pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan tanpa disadari turun ke Duan Ling Tian. Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa dari awal sampai akhir, Duan Ling Tian ini memiliki ekspresi riang, seolah-olah dia akan tetap tidak terpengaruh bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Bahkan ketika putra angkatnya, Long Yun, salah satu dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di antara generasi muda kerajaan-kerajaan hutan Azure telah memuji Duan Ling Tian. Duan Ling Tian ini tampaknya acuh tak acuh terhadapnya. Mungkinkah aku salah menilai dia? Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis berpikir dalam hatinya. Dia bisa mendapatkan kesimpulan dari ekspresi Duan Ling Tian saat ini. 1. Duan Ling Tian menggertak. 2. Duan Ling Tian benar-benar meremehkan pujian anak angkatnya. Dia berharap itu yang pertama. Kalau tidak, Duan Ling Tian ini benar-benar akan terlalu menakutkan, sampai-sampai menimbulkan teror di hatinya. Kamu tidak percaya? Tuan Muda Sabar mendengus dingin, lalu menyapu Liu Yue dengan tatapan acuh tak acuh.
Kalau begitu bersihkan matamu dan lihat dengan jelas. Dalam waktu singkat, tatapan Tuan Muda Sabar meninggalkan Liu Yue dan dengan ringan tersapu turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, pemenang antara saya dan Liu Yue telah diputuskan. Sekarang, apakah saya, Long Yun, memiliki kualifikasi bagi Anda untuk menantang saya? Duan Lingtian tidak menjawab, sebaliknya sosoknya melintas ke tanah yang rata di tengah halaman kompetisi bela diri untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Tuan Muda Sabar. Dia menggunakan tindakan untuk membalas Tuan Muda Sabar. Seketika, tatapan semua orang yang hadir turun ke Duan Lingtian secara bersamaan. Tuan Muda Sabar tampaknya sangat memandang Duan Lingtian. Mungkinkah Tuan Muda Sabar telah merasakan sesuatu? Tuan Muda Sabar pasti sangat memandang Duan Lingtian karena bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao. Aku juga berpikir begitu. Bakat alami Tuan Muda Sabar memang kalah dengan Duan Lingtian. Dalam beberapa tahun lagi, Tuan Muda Sabar mungkin benar-benar bukan tandingan Duan Lingtian, adapun sekarang, Duan Lingtian jauh lebih rendah daripada Sabar. Tuan Muda. Tepat, Tuan Muda Sabar adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6 yang telah memahami benih kekuatan Sabar. Benih kekuatan Sabar Tuan Muda Sabar mengandung kekuatan lebih dari 50 mamut kuno, kekuatan Tuan Muda Sabar bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Para murid dari berbagai sekte tidak memandang baik Duan Lingtian. Ketika mereka berbicara tentang Tuan Muda Sabar, mereka semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Tuan Muda Sabre adalah idola dan model untuk generasi mereka, sebuah eksistensi yang terlalu jauh untuk mereka capai. Saudara muda Duan Lingtian. Zheng Song mengepalkan tinjunya dengan erat dan sedikit khawatir. Karena Tuan Muda Pedang menggunakan benih kekuatan pedangnya, kepercayaan Zheng Song terhadap Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah. Kekuatan adalah sesuatu yang terlalu jauh baginya. Biasanya, itu adalah eksistensi yang hanya bisa dihubungi oleh ahli Void Stage. Duan Lingtian, biarkan aku melihat, bagaimana seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-4 sepertimu mampu melawan Tuan Muda Pedang yang telah memahami benih kekuatan pedang. Huang Ji menikmati malapetaka yang akan dihadapi Duan Lingtian, seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian dikalahkan oleh Tuan Muda Sabar. Duan Lingtian, aku harap kamu bisa membuat keajaiban lagi. Cahaya yang mengalir berkedip di mata Meng Qiu saat dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Bab 393, Kekuatan Asli. Saat ini, Meng Qiu telah meninggalkan prasangka apapun yang dia miliki terhadap Duan Lingtian, jadi dia secara alami berharap bahwa Duan Lingtian akan dapat mengalahkan Tuan Muda Pedang dan membawa kemuliaan bagi Sekte Pedang Bintang 7. Dia bisa membayangkan bahwa jika Duan Lingtian memperoleh kemenangan dalam pertempuran dengan Tuan Muda Pedang hari ini, maka Duan Lingtian pasti akan menjadi legenda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 yang baru berusia 22 tahun telah mengalahkan Tuan Muda Sabar, salah satu dari 5 tuan muda yang hebat, yang paling menonjol dalam generasi muda kerajaan Hutan Azure Kerajaan. Ini akan menjadi hal yang luar biasa dan mengejutkan. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Meng Qiu memiliki ekspresi antisipasi, saat dia mengantisipasi Duan Lingtian mampu menciptakan keajaiban lagi. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian sudah terikat bersama dengan Sekte Pedang Bintang 7 sekarang, dan mereka berbagi kemuliaan bersama. Jika Duan Lingtian menang, maka sebagai murid dari Sekte Pedang Bintang 7, dia juga akan mendapat manfaat darinya. Duan Lingtian. Ketika Tuan Muda Sabar, Long Yun, menghadapi Duan Lingtian, dia memiliki ekspresi serius, seolah-olah dia menganggap Duan Lingtian sebagai musuh yang tangguh dalam hidupnya. Lagi pula, bahkan ketika Long Yun menghadapi Liu Yue sebelumnya, dia tidak pernah begitu serius. Selama pertandingan antara dia dan Liu Yue, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Liu Yue. Dia mengatakan dia tidak akan mengambil lebih dari 3 napas waktu untuk mengalahkan Liu Yue, dan dia tidak melebihi waktu. Sangat efisien. Tuan Muda Sabar, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Duan Lingtian dengan ringan mengangguk ke Long Yun dengan ekspresi riang. Meskipun Tuan Muda Pedang sangat terkenal, dia tidak menyebabkan Duan Lingtian merasakan tekanan apapun. Di dalam halaman kompetisi bela diri ada gelombang keheningan yang mematikan. Tatapan semua orang yang hadir turun ke Duan Lingtian dan Tuan Muda Sabar dan mereka menatap lekat-lekat pada mereka, sangat takut mereka akan kehilangan detail sekecil apapun. Duan Lingtian,
Biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki sehingga Anda benar-benar dapat membuat Tuan Muda Pedang memandang Anda dengan sangat tinggi, dan dia benar-benar mengatakan bahwa Anda lebih kuat dari saya. Liu Yue kembali ke pergola dan dia yang telah mengkonsumsi pil obat telah banyak memulihkan lukanya, lalu matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian, saya harap Anda menggunakan kekuatan penuh Anda saat melawan saya, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tuan Muda Saber mengingatkan dengan niat baik. Jangan khawatir. Duan Lingtian tersenyum ringan. Tuan Muda Saber ini menarik. Meskipun arogan, dia sepertinya bukan salah satu dari orang-orang yang tidak berotak. Tuan Muda Saber mengangguk dan dia yang memiliki ekspresi serius memilih untuk melakukan langkah pertama untuk mendapatkan keuntungan. Astaga, sosok Tuan Muda Saber bergerak keluar, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang sangat cepat yang melintas lurus ke arah Duan Lingtian, seolah-olah dia ingin menekan Duan Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Di langit, energi atau surga dan bumi bergolak sebelum berkembang menjadi 800 siluet raksasa purba yang melesat di belakangnya dengan penuh amarah. Suara ledakan udara terus naik dan turun di mana-mana Tuan Muda Saber lewat, dan itu sangat menusuk telinga. Suara mendesing. Ketika Tuan Muda Saber melintas lurus ke arahnya, Duan Lingtian merasa seolah-olah embusan angin kencang yang sangat dingin menyapu ke arahnya. Seketika, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Di saat berikutnya, bang! Seketika, origin energi naik secara eksplosif di kaki Duan Lingtian, dan 611 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya. Kekuatan 611 mamut purba. Jelas, sekarang, Duan Lingtian telah meledak dengan semua kekuatan di seluruh tubuhnya. Tapi kekuatan kecil ini jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Saber. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat. Pada saat berikutnya, untaian aura aneh tiba-tiba melompat di dalam energi asal di kakinya. Di langit, 200 mamut purba lainnya muncul di samping 611 mamut purba yang ada. Angin puyuh. Duan Lingtian melintas, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi badai. Begitu pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Saber terhunus, dia menghindar dari Tuan Muda Saber. Dalam hal kecepatan, dia bahkan di atas Tuan Muda Saber. Pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang baru saja terhunus, dia bahkan belum waktunya untuk menyerang ketika dia melihat Duan Lingtian menghilang di depan matanya dan wajahnya langsung menjadi muram. Dia dan Duan Lingtian melewati satu sama lain dan bertukar posisi. Kemudian dia berbalik untuk terus menghadap Duan Lingtian yang melintas di belakangnya. Duan Lingtian, itu, Tuan Muda Pedang menatap energi asal yang mengamuk di kaki Duan Lingtian, dan dia bisa merasakan bahwa itu mengandung untaian aura aneh. Aura ini sangat familiar baginya. Memaksa. Tidak hanya itu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada benih kekuatan pedangnya. Ketika Duan Lingtian menghindari serangan Tuan Muda Saber sebelumnya, dia tampaknya telah menggunakan kekuatan lebih dari 800 mamut kuno. Mungkinkah dia adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6? Itu tidak mungkin, dia baru berusia 22 tahun. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 6 berusia 22 tahun. Bagaimana itu mungkin? Murid-murid dari berbagai sekte besar tercengang saat mereka menatap Duan Lingtian. Kecepatan mengerikan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya sebenarnya bahkan lebih cepat daripada Tuan Muda Saber, dan itu menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Persisnya orang aneh macam apa Duan Lingtian ini. Bang, 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 tepat pada saat ini, gelombang suara cangkir teh yang dihancurkan terdengar tiba-tiba. Para pemimpin sekte dari 5 sekte besar dan sesepuh mereka memiliki ekspresi yang mengejutkan saat mereka melihat Duan Lingtian, dan tangan mereka yang memegang cangkir teh tanpa sadar menggunakan kekuatan dan langsung menghancurkan cangkirnya. Benih kekuatan angin. Tidak, itu bukan benih kekuatan angin. Itu kekuatan angin, kekuatan asli, memanfaatkan energi langit dan bumi untuk memadatkan 200 siluet mamut kuno adalah Elementary Wind Force. Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage yang memahami Elementary Wind Force. Apakah itu mungkin? Tidak peduli apakah itu mungkin atau tidak, apa yang digunakan Duan Lingtian memang kekuatan angin dasar. Meskipun aku tidak mau mempercayainya, dia melanggar konvensi. Para pemimpin sekte dan tetua dari Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Bulan Salju, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Pemisahan Gunung semuanya memiliki ekspresi yang mengejutkan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat.
Seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage yang memahami Force asli benar-benar melampaui imajinasi mereka. Angkatan angin dasar, Duan Lingtian benar-benar memahami kekuatan angin dasar. Dia tampaknya hanya seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Di dalam pergola tempat pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 dan dua Master Puncak duduk, Master Puncak Peda, Kezhen, memiliki ekspresi heran. Dia tercengang saat merasakan aura aneh yang terkandung dalam energi asal yang mengamuk di kaki Duan Lingtian. Itu adalah kekuatan angin, kekuatan sejati. Itu bukan benih Force. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang sampai mati. Master Zheng Fan dari puncak Mizar linglung sejenak sebelum sadar kembali, dan dia memandang Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Meskipun dia menyadari Duan Lingtian luar biasa sejak lama, dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan dapat memahami kekuatan angin dasar di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir. Itu benar-benar melanggar konvensi. Menurut konvensi, hanya seorang seniman bela diri di Void Prying Stage atau lebih yang dapat memahami Force asli. Jika kemampuan pemahaman seniman bela diri Naschen Soul Stage bagus, meskipun mereka dapat melakukan kontak dengan Force, itu hanya benih Force, dan bukan Force asli. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Saber dan Liu Yue bertarung, itu telah menyebabkan mereka terkejut ketika Tuan Muda Saber menggunakan benih kekuatan saber. Memahami benih kekuatan pedang di tingkat ke-6 bela diri Naschen Soul Stage menunjukkan bahwa ia memiliki prospek yang tak terbatas. Sekarang, Duan Lingtian malah langsung menggunakan Force asli. Yang paling penting, dia hanya seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat. Memahami kekuatan asli di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir. Pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jinhong, biasanya stabil, tetapi pada saat ini tubuhnya tanpa disadari mulai gemetar dan matanya mengandung sedikit kegembiraan. Duan Lingtian benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan ini terlalu besar. Sangat besar sampai-sampai dia merasa seperti sedang bermimpi. Tapi semua yang ada di depan matanya malah memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan semuanya nyata. Langit telah memberkati Sekte Pedang Bintang 7 saya, surga telah memberkati Sekte Pedang Bintang 7 saya. Suasana hati Ling Hu Jinhong benar-benar gelisah, dan sulit untuk tenang bahkan setelah waktu yang lama. Kekuatan asli. Suara petinggi 5 sekte besar masuk ke telinga para murid dari berbagai sekte seperti yang diharapkan. Untuk sementara waktu, astaga, 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 koma. Tatapan para murid dari berbagai sekte menembak Duan Lingtian secara bersamaan. Duan Lingtian telah memahami kekuatan asli. Selain itu kekuatan angin. Angkatan angin adalah kekuatan alam dan tidak seperti kekuatan pedang, kekuatan batang, dan kekuatan senjata serupa. Yang terakhir hanya dapat digunakan untuk menyerang, sedangkan kekuatan alam dapat digunakan untuk menyerang dan digunakan untuk meningkatkan kecepatan, dan bisa dikatakan memiliki serangan dan kecepatan. Kekuatan alam bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada kekuatan senjata. Bahkan jika Duan Lingtian hanya memahami benih kekuatan angin, itu akan lebih dari cukup untuk mengejutkan, tapi dia langsung memahami kekuatan asli. Meskipun itu hanya kekuatan angin dasar, namun itu sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Bukankah Force asli sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh seniman bela diri Void Prying Stage dan di atasnya? Duan Lingtian hanyalah seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat, bagaimana mungkin dia bisa memahami Force asli? Duan Lingtian tidak bisa dinilai dengan logika, menurut saya, dia aneh, sangat aneh. Para murid dari berbagai sekte berdiskusi dengan penuh semangat. Pepatah bahwa Duan Lingtian adalah orang yang sangat aneh telah mendapatkan pengakuan dari kebanyakan orang. Duan Lingtian secara alami mendengar semua diskusi ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum pahit. Kemanapun dia pergi, dia tidak dapat melarikan diri dari disebut orang aneh. Saudara muda Duan Lingtian, aku tahu itu, kamu pasti tidak akan kalah. Senyum cemerlang tergantung di wajah Zheng Song. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya apa artinya ketika Duan Lingtian menggunakan Elementary Wind Force. Artinya, kecepatan Duan Lingtian sudah setara dengan Long Yun. Meskipun Tuan Muda Sabre telah memahami benih Saber Force tidak dapat membantu dalam kecepatan. Sekarang, ketika Duan Lingtian menggunakan teknik gerakannya sambil mengandalkan kekuatan angin dasarnya, kecepatannya akan melampaui Long Yun satu tingkat, dan bisa dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Luar biasa. Duan Lingtian hanya berada di level keempat dari Naschen Soul Stage dan dia sudah memahami Wind Force.
Mata Meng Qiu bersinar dan dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sialan, tidak seperti pikiran Meng Qiu dan Zheng Song, ekspresi Huang Ji sangat tidak sedap dipandang. Duan Lingtian benar-benar memahami kekuatan asli, apalagi, kekuatan angin yang memiliki serangan dan kecepatan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sama sekali tidak sesuai dengan logika. Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Huang Ji menggelengkan kepalanya dan dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pahanya. Rasa sakit yang berasal dari pahanya menyebabkan dia seperti disambar petir. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi dan bahwa semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Bab 394, Kecepatan Duan Lingtian. Kekuatan angin. Liu Yue dari Sekte Bulan Salju menatap kosong ke arah Duan Lingtian dan sedikit kehabisan akal. Sebelumnya, ketika Long Yun mengatakan dia lebih rendah dari Duan Lingtian, dia masih tidak yakin dan merasa bahwa mustahil bagi seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat untuk dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, kekuatan angin yang digunakan Duan Lingtian seperti tamparan keras di wajahnya. Bagaimana mungkin seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat memahami force asli? Liu Yue merasa pikirannya sedikit bingung dan dia terus-menerus menggelengkan kepalanya karena dia tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Jadi bagaimana jika dia memahami Wind Force? Dia hanya seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keempat, dan kecepatannya tidak jauh lebih cepat daripada seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat keenam. Selain itu, kekuatan Wind Force ini tidak akan diperkuat oleh senjata roh. Dalam waktu singkat, Liu Yue yang menyadari hal ini bergidik dan kembali ke akal sehatnya, dan tatapan dia menembak Duan Lingtian mengandung sedikit keengganan. Di tanah datar di tengah halaman kompetisi bela diri. Angkatan angin dasar, menarik. Gumpalan senyum muncul di wajah Long Yun, dan origin energi berkedip dan mengamuk pada pedang roh kelas 6 di tangannya. Di langit, 1100 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Mata Tuan Muda Sabar dengan cermat menatap Duan Lingtian, seolah-olah dia menargetkan mangsanya. Siap bergerak kapan saja. Astaga, Duan Lingtian masih memiliki ekspresi riang, kemudian tangannya gemetar dan pedang sempit muncul di tangannya, dan justru pedang roh kelas 6 yang diberikan Zhang Shou Yong kepadanya. Seiring dengan energi asal yang meroket di atas pedang roh kelas 6, 800 siluet raksasa kuno mengembun menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Ini adalah kekuatan terkuat Duan Lingtian yang bisa dia tunjukkan setelah kekuatan di seluruh tubuhnya diperkuat oleh pedang roh kelas 6. Ketika Duan Lingtian melihat Tuan Muda Pedang bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin yang bertiup, dan pedang roh kelas 6 yang diselimuti energi asal telah berubah menjadi cahaya pedang yang bersiul dengan kecepatan yang cepat hingga batasnya, Duan Lingtian bergerak juga. Seolah-olah mereka adalah refleksi satu sama lain, bergerak pada saat yang sama. Origin energi naik secara eksplosif di kaki Duan Lingtian, dan aura aneh diliputi sekali lagi. Seketika, Duan Lingtian dengan berbahaya menghindari serangan pedang Tuan Muda Sabar yang menyerang tepat ke arahnya. Pedang di tangan Tuan Muda Sabar melintas seperti meteor yang jatuh, dan cahaya pedang menyilaukan yang terkondensasi dari origin energi bersiul. Setelah Duan Lingtian mengelak, momentumnya tidak berkurang dan terus melesat menuju batu besar yang berada di sisi halaman kompetisi bela diri. Segera, mendesis. Cahaya pedang memancar ke batu besar seolah-olah sedang memotong tahu. Pada saat berikutnya, batu besar itu bergetar lalu pecah menjadi dua dengan keras dan berguling. Setelah Duan Lingtian menghindari serangan pedang Long Yun yang berisi kekuatan 1100 mamut kuno, dia tiba-tiba berbalik lalu menembak lurus ke arah Long Yun. Oh! Jejak aura aneh melompat-lompat di dalam origin energi pada pedang roh Duan Lingtian. Kekuatan angin. Seketika, 200 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 800 siluet mamut purba yang sudah ada. Seni menggambar pedang. Pedangnya menebas seperti sambaran petir, dan langsung mengarah ke Tuan Muda Sabar seperti bayangan. Tebasan ini mengandung kekuatan lebih dari 1000 mamut kuno. Kurang dari 1100. Bagaimanapun, kekuatan angin Duan Lingtian tidak mampu diperkuat oleh senjata roh. Pedang roh kelas 6 hanya mampu memperkuat kekuatan dasar Duan Lingtian, atau dengan kata lain kekuatan 611 mamut kuno. Namun, tebasan Duan Lingtian jauh lebih cepat daripada pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang. Bagaimanapun, ini adalah tebasan yang mengandung elementary wind force. Angin selalu menunjukkan kecepatan. Ditambah dengan kecepatan seni menggambar pedang,
mungkin tidak ada seorang pun di bawah tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage yang bisa menyerang lebih cepat dari Duan Lingtian. Teknik gerakan cepat dan serangan cepat adalah keunggulan Duan Lingtian saat ini. Astaga, serangan pedang Tuan Muda Saber tidak mengenai apa-apa dan wajahnya tenggelam, lalu dia melangkah menggunakan teknik gerakan mendalam untuk langsung melesat ke kejauhan, tidak berani diam sejenak. Begitu dia bergerak, Duan Lingtian tidak mengayunkan pedangnya. Astaga, serangan pedang yang cepat sampai batas di tangan Duan Lingtian membawa kekuatan angin yang cepat saat melintas, dan aliran udara di langit bergetar dan mengeluarkan lolongan pedang ringan saat pedang itu menusuk lurus ke arah Tuan Muda Saber. Di antara orang-orang yang hadir, hanya petinggi dari 5 sekte besar yang bisa melihat melalui serangan pedang Duan Lingtian. Tidak satu pun dari murid dari 5 sekte besar dapat dengan jelas melihat lintasan serangan pedang Duan Lingtian. Itu terlalu cepat. Meskipun mereka menatap dalam konsentrasi untuk melihat pemandangan di depan mereka, para murid yang menyaksikan dari 5 sekte besar sama sekali tidak dapat melihat pedang roh kelas 6 yang muncul di tangan Duan Lingtian. Desir, suara jernih tiba-tiba terdengar. Meskipun Tuan Muda Saber telah menghindari serangan pedang Duan Lingtian yang sangat cepat tepat pada waktunya, seberkas rambutnya yang panjang masih dipotong oleh pedang Duan Lingtian, dan mereka berkibar di udara sebelum melayang ke tanah. Sungguh serangan pedang yang cepat. Mata pemimpin sekte pemisah gunung berbinar dan dia berkata dengan sangat terkejut. Duan Lingtian, ambil ini. Dalam adegan itu, setelah Tuan Muda Saber menghindari serangan pedang cepat Duan Lingtian seolah-olah dia memiliki pandangan ke depan, kakinya bergetar sebelum menginjak tanah untuk berbalik. Astaga, seperti harimau ganas yang berlari menuruni gunung, dia menerkam ke arah Duan Lingtian. Aura aneh telah muncul di dalam energi asal yang mengamuk di atas pedang roh kelas 6 di tangannya. Pada saat yang sama, 70 lebih siluet mamut purba muncul di samping 1100 siluet mamut purba yang ada. Benih kekuatan pedang. Pedang roh kelas 6 di tangan Tuan Muda Pedang cepat mencapai batasnya, banyak cahaya pedang terkondensasi menjadi bentuk dari energi asal yang mengamuk di atasnya, dan pada akhirnya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk teratai iblis. Teratai iblis ini diringkas dari 99 cahaya pedang. Dia bahkan belum mendekati Duan Lingtian ketika teratai iblis sudah bersiul, menyelimuti Duan Lingtian di dalamnya. Teknik pedang teratai setan kecil. Teknik pedang penjaga sekte pedang teratai iblis, bagian dasar teknik pedang-pedang teratai iblis. Itu adalah keterampilan bela diri pedang pada tingkat yang sama dengan teknik pedang bintang 7 kecil. Ketika dihadapkan dengan keterampilan bela diri pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang sekarang, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pedang roh kelas 6 di tangan Long Yun bahkan lebih cepat, dan tidak sedikit pun lebih rendah dari kecepatannya ketika dia menggunakan seni menggambar pedang. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual akut Duan Lingtian telah menyadari bahaya pada saat pertama yang memungkinkan. Angin puyuh. Duan Lingtian tidak berani ragu-ragu dan meledak dengan kekuatan penuh di seluruh tubuhnya, kakinya menghentak ke tanah saat Wind Force keluar, dan dia melesat ke kejauhan. Dia ingin menghindari teratai iblis yang terbentuk dari lampu pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang. Teratai iblis ini sangat berbahaya. Tetapi meskipun Duan Lingtian untuk sementara menghindari teratai iblis, sepertinya itu tumbuh mata karena tanpa lelah mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Sekarang hanya itu, Duan Lingtian juga memperhatikan bahwa kecepatan lotus iblis ini tumbuh lebih cepat dari waktu ke waktu. Ini tidak bisa terus berlanjut. Tidak akan lama sebelum dia bisa mengejarku dengan kecepatannya yang meningkat secara bertahap. Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Saber masih memiliki kartu truf yang begitu hebat. Keterampilan bela diri pedang ini benar-benar aneh dan benar-benar seperti kanker saat mengikutinya. Teknik pedang teratai setan tidak mudah untuk dihindari. Di pergola jauh, pemimpin sekte pedang teratai iblis melihat pemandangan ini dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat yang sama, dia melihat pemimpin sekte pedang bintang 7, Ling Hu Jinhong. Pemimpin sekte Ling Hu, Duan Lingtian dari sekte pedang bintang 7 Anda yang mampu memahami kekuatan angin dengan kultivasi di tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir mengejutkan, tapi bagaimanapun juga, dia hanya seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat keempat. Aku takut dia akan kalah di tangan anak angkatku hari ini. Pemimpin sekte panjang, pertandingan belum berakhir. Ling Hu Jinhong memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi suasana hati saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa, pemimpin sekte Ling Hu,
Kamu tidak akan berpikir bahwa Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk mengalahkan teknik pedang teratai setan kecil milik Sekte Pedang Teratai, kan? Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis mendengus tanpa setuju atau tidak setuju, lalu tatapannya sekali lagi turun ke pertempuran. Hanya dengan pandangan sekilas, senyum puas yang baru saja muncul di wajahnya benar-benar membeku. Dia melihat kecepatan yang ditempuh Duan Lingtian sekarang telah meningkat sedikit, dan menciptakan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan teratai iblis itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis menyadari bahwa ketika Duan Lingtian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, siluet mamut kuno 811 sebenarnya tidak berubah sedikit pun. Seketika, dia memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan Duan Lingtian tidak berubah? Kecepatannya jelas telah meningkatkan seluruh level dalam waktu singkat. Bagaimana pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis tahu bahwa selain kekuatan dan kekuatan anginnya, Duan Lingtian masih bisa memanfaatkan energi gempa yang misterius? Saat ini, Duan Lingtian memanfaatkan energi gempa pada batasnya di kakinya, dan itu sebanding dengan kekuatan lain dari 100 mamut kuno yang menggerakkan teknik gerakan yang dia gunakan. Angin puyuh. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menahan diri lagi dan menggunakan semua kemampuannya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia meninggalkan area yang diselimuti oleh Lotus Iblis. Sepertinya aku masih harus memanfaatkan Quick Energy jika aku ingin mengalahkan Tuan Muda Sabar. Pada saat yang sama Duan Lingtian meningkatkan jarak antara dia dan Lotus Iblis, dia berpikir dalam hatinya dan tatapannya tertuju pada Tuan Muda Sabar. Angin puyuh. Seketika, Origin Energy mengamuk di kakinya saat aliran udara keluar, kemudian Wind Force dan Quick Energy digunakan tepat setelahnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang melesat lurus ke arah Tuan Muda Sabar. Wajah Tuan Muda Sabar menjadi muram ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak berani berlama-lama dan buru-buru menarik pedang roh kelas 6 yang menyatu di dalam teratai iblis. Pada saat yang sama ketika pedang roh kelas 6 dilepas, Lotus Iblis menghilang. Seni menggambar pedang. Duan Lingtian tiba di dekat Tuan Muda Sabar dalam sekejap mata, dan pedang roh kelas 6 di tangannya mengikuti tepat di sampingnya, tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang dengan ganas menggigit Tuan Muda Sabar. Astaga, kali ini, Tuan Muda Sabar sekali lagi mengelak seolah-olah dia memiliki pandangan ke depan, mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin kecepatan Duan Lingtian ini begitu cepat? Pada saat yang sama dia menghindar, ekspresi Tuan Muda Sabar sangat tidak enak dilihat. Kecepatan Duan Lingtian tampaknya langsung meningkat satu level. Yang paling aneh dari semuanya adalah siluet mamut kuno di atas Duan Lingtian sebenarnya tidak berubah sedikit pun. Dengan kata lain, Duan Lingtian tidak meningkatkan kekuatannya. Tapi karena dia tidak meningkatkan kekuatannya, lalu mengapa kecepatannya bisa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Tuan Muda Sabar secara alami tidak akan mengetahui kedalaman energi gempa Duan Lingtian. Energi gempa Duan Lingtian pada batasnya memiliki cakupan efek kekuatan 100 mamut kuno. Jika dia menggunakan Quick Energy di kakinya dan menggunakan teknik gerakan, itu sebanding dengan kekuatan 100 mamut kuno yang menggerakkan teknik gerakan. Apalagi, itu tidak akan memanfaatkan energi surga dan bumi untuk mengembangkan siluet mamut kuno. Bab 395, menentukan pemenang dengan satu langkah. Masih ingin menghindar untuk kedua kalinya. Ketika Duan Lingtian melihat Tuan Muda Pedang sekali lagi menghindar seolah-olah memiliki pandangan ke depan, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat yang samar, dan pedang roh kelas 6 yang melintas di tangannya memutar dan menyesuaikan arah. Angin puyuh. Seketika, sosok Duan Lingtian melintas saat menggunakan semua kemampuannya. Kekuatan tubuhnya, energi asal, kekuatan angin, energi gempa. Astaga, sosok Duan Lingtian cepat seperti angin dan kilat, dan dia menghilang di mata para murid yang hadir dalam sekejap. Sangat cepat, Liu Yue menatap kosong ke pemandangan di depannya. Saat ini, kultivasinya adalah yang terkuat di antara para murid yang menonton. Di antara murid-murid dari berbagai sekte yang hadir di sini, hanya dia yang bisa secara samar-samar menangkap jejak lintasan sosok Duan Lingtian. Hanya jejak. Kecepatan Duan Lingtian ini benar-benar tidak hanya didukung oleh kekuatan 800 plus mamut kuno, hanya dengan menggunakan kekuatan lebih dari 1000 mamut kuno, seorang seniman bela diri biasa dapat menjadi begitu cepat. Pemimpin Sekte Bulan Salju menjadi pucat karena terkejut, dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Dari mana tepatnya orang aneh bernama Duan Lingtian ini berasal? Ekspresi pemimpin demonik Lotus Blade Sekte sangat tidak sedap dipandang, karena jejak firasat buruk telah muncul di dalam hatinya.
Dalam hal kecepatan, putra angkatnya Long Yun jauh lebih rendah daripada Duan Lingtian. Dalam hal kekuatan, meskipun putra asuhnya sedikit memimpin, kecepatan yang diserang Duan Lingtian malah dengan kuat menekan putra asuhnya. Yang terpenting, dia mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika Duan Lingtian ini melawan murid pribadi pemimpin sekte pemisahan gunung sebelumnya, Duan Lingtian pernah menggunakan kekuatan yang lebih lemah dari murid sekte pemisahan gunung dengan kekuatan 77 mamut kuno untuk mengalahkan lawan murid sekte pemisahan gunung. Dia ingat dengan jelas bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan Wind Force pada waktu itu. Jika tidak, murid pribadi dari pemimpin sekte pemisahan gunung itu tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan, tidak peduli apakah itu dalam kekuatan atau kecepatan, karena dia akan sepenuhnya ditekan oleh Duan Lingtian dalam semua aspek. Tetapi bahkan jika Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan angin, murid pribadi dari pemimpin sekte pemisahan gunung itu masih dikalahkan olehnya. Tanpa sedikit pun ketegangan, Duan Lingtian, tidak seperti keterkejutan para petinggi dari 4 sekte besar lainnya, wajah 3 petinggi dari sekte pedang bintang 7 mekar dengan senyum cemerlang. Duan Lingtian memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Mereka awalnya bermaksud agar Duan Lingtian merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri 3 tahun dari sekarang dan membawa kehormatan bagi sekte pedang bintang 7. Tapi mereka masih meremehkan Duan Lingtian. Dengan kemampuan saat ini yang Duan Lingtian perlihatkan sekarang, mereka tidak perlu menunggu selama 3 tahun, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan yang pertama hari ini. Dalam adegan pertempuran, astaga, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai saat dia mengikuti Long Yun seperti bayangan. Dalam hal kecepatan, Tuan Muda Sabar benar-benar tidak dapat mengejar Duan Lingtian. Tuan Muda Sabar, mari kita tentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Saat Duan Lingtian mengejar Long Yun, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak keras, namun menyebar ke setiap sudut di halaman kompetisi bela diri. Tuan Muda Sabar berlari di depan, dan kecepatan Duan Lingtian menyebabkan dia merasakan dingin yang datang dari lubuk hatinya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan Duan Lingtian sepenuhnya mendominasi miliknya, dan kecepatan Duan Lingtian setara dengan berada di posisi yang tak terkalahkan. Sepertinya intuisiku tidak salah, Duan Lingtian memang sangat kuat. Long Yun berpikir dalam hatinya. Sejak awal, ketika Duan Lingtian mengalahkan murid pribadi pemimpin sekte pemisahan gunung dengan kekuatan yang lebih lemah dari lawannya, Long Yun tiba-tiba memiliki sedikit intuisi. Duan Lingtian tidak sederhana. Justru karena inilah dia akan menempatkan Duan Lingtian pada ketinggian yang sama dengan dirinya, dan bahkan mengatakan bahwa Liu Yue dari Sekte Bulan Salju yang merupakan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 6 seperti dia lebih rendah dari Duan Lingtian. Sekarang tampaknya intuisinya tidak salah sedikit pun. Baik, Tuan Muda Pedang yang gagah dan menghindari jantung Duan Lingtian, dan dia menghela nafas lega. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika Duan Lingtian tidak memberinya kesempatan, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk menggunakan teknik pedang teratai setan kecil lagi. Duan Lingtian mengejar terlalu dekat. Dia tidak meragukannya sedikit pun bahwa jika dia berbalik, teknik pedang teratai setan kecil mungkin bahkan tidak akan digunakan sepenuhnya ketika pedang di pedang Duan Lingtian sudah tiba di hadapannya. Astaga, astaga, setelah 2 orang yang tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir mencapai kesepakatan, mereka dengan kuat berdiri di tanah yang rata saat mereka berdiri dalam konfrontasi, dan debu dan kotoran yang memenuhi udara karena kecepatan mereka yang sangat cepat secara bertahap jatuh dan kembali ke tanah. Bunga dan rumput yang berkibar di dalam halaman kompetisi bela diri juga berhenti bergoyang. Tentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Di dalam halaman kompetisi bela diri, tatapan semua orang tertuju pada 2 sosok dalam konfrontasi. Hasil pertempuran akan segera terungkap. Duan Lingtian, awas. Ketika Tuan Muda Pedang bergerak dengan pedang roh di tangannya, dia tidak lupa untuk memperingatkan Duan Lingtian. Seketika, total 99 cahaya pedang dingin yang menusuk menutupi langit, kemudian digabungkan untuk membentuk lotus iblis yang tak tertandingi yang membawa niat membunuh dan aura jahat saat bersiul, menyelimuti Duan Lingtian di dalamnya. Seolah ingin langsung mencincang Duan Lingtian sampai mati. Teknik pedang teratai setan kecil. Tuan Muda Sabar sekali lagi menggunakan keterampilan pedang terkuatnya. Serangan pedang ini mengandung segudang perubahan dan tidak mungkin untuk dijaga. Tuan Muda Sabar yang dapat memperingatkan Duan Lingtian ketika dia bergerak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Muda Sabar adalah orang yang baik, dan ini menyebabkan Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun,
Sekarang dia menghadapi keterampilan pedang yang dieksekusi Tuan Muda Pedang, ekspresi Duan Lingtian masih menjadi serius karena teknik pedang teratai setan kecil yang dieksekusi Long Yun memberinya terlalu banyak tekanan. Meskipun, jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia akan bisa menghindarinya dengan angin puyuh. Tapi dia tidak berencana untuk melakukan itu. Karena dia dikatakan untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia menarik kembali kata-katanya, maka dia bukan Duan Lingtian. Suara mendesing. Origin energi berputar di sekitar pedang roh di tangan Duan Lingtian dan Wind Force diliputi oleh origin energi. Tiba-tiba, energi asal yang mengandung kekuatan angin pada pedang roh mulai sedikit bergetar dengan frekuensi yang semakin lama semakin tinggi dan dengan cepat mencapai batasnya. Energi gempa di batas. Tuan Muda Saber adalah orang pertama hari ini yang bisa membuat Duan Lingtian menggunakan kekuatan penuhnya. Seketika, 1043 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Di antara mereka, kekuatan dasar Duan Lingtian sebanding dengan kekuatan 611 mamut kuno, dan melalui penguatan pedang roh di tangannya, ia menerima kekuatan tambahan 232 mamut kuno. Kekuatan angin dasar sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Duan Lingtian tidak menahan sedikit pun dengan serangan pedang ini, dan itu menyebabkan Duan Lingtian merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih. Perasaan ini sepertinya memungkinkan dia untuk kembali ke adegan berdarah yang luar biasa dari kehidupan sebelumnya, betapa melonjaknya emosi hidupnya. Sudah lama, Duan Lingtian diam-diam berkata dalam hatinya. Suara mendesing. Pedang roh di tangan Tuan Muda Pedang melintas dan teratai iblis yang terbentuk darinya membawa kekuatan untuk memusnahkan segalanya saat ia menyapu Duan Lingtian dengan kecepatan yang meningkat dari waktu ke waktu. Energi langit dan bumi bergolak di atas Long Yun, dan jumlah siluet mamut kuno yang terkondensasi sangat tidak stabil dan berfluktuasi antara 1150 hingga 1180. Sampai-sampai ada momen sesekali bahwa benih kekuatan pedang Long Yun untuk sementara akan padam dan tidak akan memberikan kekuatan apapun kepada Tuan Muda Pedang. Pada saat itu, kekuatan Tuan Muda Saber akan ditetapkan pada kekuatan 1100 mamut kuno. Saya hanya memiliki keyakinan untuk mengalahkan Tuan Muda Saber dalam sekali jalan pada saat benih kekuatan saber miliknya untuk sementara padam. Jika tidak, bahkan jika saya menggunakan energi gempa pada batasnya, itu tidak akan ada gunanya. Pikiran Duan Lingtian berputar ketika Duan Lingtian melihat teratai iblis yang digabungkan dari 99 lampu pedang yang diluncurkan Tuan Muda Pedang dengan pedang roh di tangannya telah berada dalam jangkauan. Saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, kekuatan yang terkandung dalam pedangnya hanya akan sebanding dengan kekuatan 1043 mamut kuno. Sedangkan selama benih kekuatan sabre melayang di atas pedang roh Long Yun, maka bahkan jika itu berfluktuasi ke jumlah yang lebih rendah, setidaknya masih sebanding dengan kekuatan 50 plus mamut kuno. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan lain dari 1100 mamut kuno yang dimiliki Long Yun, kekuatan Long Yun akan melebihi kekuatan 1150 mamut kuno. Dengan cara ini, itu akan memisahkan diri dari lingkup efek tertinggi dari energi gempa Duan Lingtian. Lagi pula, bahkan jika itu digunakan hingga batasnya, energi gempa Duan Lingtian hanya memiliki cakupan efek dalam kekuatan 100 mamut kuno. Jadi, jika Duan Lingtian ingin menekan Tuan Muda Saber dengan paksa, maka dia hanya bisa menangkap saat benih kekuatan saber pada pedang roh Tuan Muda Saber padam sementara. Benih force bukanlah force asli. Bahkan pemilik benih kekuatan pedang, Tuan Muda Pedang, tidak dapat mengendalikan fluktuasi benih kekuatan pedang. Ketika dia memikirkan sampai pada titik ini, alis Duan Lingtian terangkat dan kekuatan spiritualnya yang akut meluas untuk menyatu menjadi lotus iblis yang datang langsung ke arahnya, dan mengamati perubahan benih kekuatan pedang pada lotus iblis. Bang! Teratai iblis turun dari langit, dan suara ledakan udara terus-menerus naik dan turun saat menekan Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat teratai iblis dalam jangkauannya namun benih kekuatan pedang tidak berniat untuk padam sementara, Duan Lingtian tiba-tiba melintas ke belakang. Gerakan Duan Lingtian membawa gelombang ejekan di dalam halaman kompetisi bela diri seperti yang diharapkan. Duan Lingtian ini mengusulkan untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan sendiri, namun dia mundur pada saat kritis, benar-benar menamparkan wajahnya sendiri. Murid-murid dari berbagai sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tetapi pada saat berikutnya, senyum mengejek di wajah mereka membeku. Kesempatan telah datang. Pada saat yang sama ketika dia melihat ke belakang, kekuatan spiritual Duan Lingtian masih mengamati perubahan benih kekuatan pedang pada teratai iblis.
Begitu dia mundur, Duan Lingtian melihat benih kekuatan pedang langsung padam. Tepat pada saat inilah dia bergerak. Angin puyuh. Seni menggambar pedang. Di bawah tatapan setiap hadiah, Duan Lingtian baru saja mundur ketika dia tiba-tiba melancarkan serangan, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia bergerak untuk mencegat teratai iblis yang menyelimuti ke arahnya. Suara mendesing. Pedangnya seperti sambaran petir yang menyambar, dan tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya sebelum dengan ganas menggigit teratai iblis. Ketika benih kekuatan pedang pada teratai iblis yang padam tidak memiliki cukup waktu untuk bangkit sekali lagi, pedang roh kelas 6 di tangan Duan Lingtian telah dikirim ke teratai iblis dan bergetar tiba-tiba. Seketika, energi gempa pada batasnya dicurahkan. 98 lampu pedang di antara 99 lampu pedang di Lotus Iblis langsung disetrum hingga menyebar, dan satu-satunya cahaya pedang yang tersisa adalah pedang roh Guru Muda Sabar. Astaga! Seiring dengan pedang roh di tangan Duan Lingtian menyapu, pedang roh Tuan Muda Sabar jatuh ke tanah dengan dentang. Angin puyuh. Memperoleh keberhasilan dengan serangannya, Duan Lingtian mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain, dan tubuhnya berubah menjadi badai yang melintas langsung ke arah Tuan Muda Sabar yang memiliki ekspresi tidak percaya dan heran. Dia mengayunkan pedang roh kelas 6 dan menamparkan tubuh pedang di dada Tuan Muda Sabar. Bang! Tuan Muda Sabar langsung ditampar terbang. Bab 396, Kompetisi Bela Diri Nomor 1. Tuan Muda Pedang terbang seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia berulang kali meludahkan beberapa suap darah sebelum mendarat di tanah dengan terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh. Meskipun dia tidak jatuh, wajah Tuan Muda Sabar masih sangat pucat. Aku sudah kalah. Long Yun menarik napas dalam-dalam lalu menarik pil obat. Energi asalnya luka di dalam tubuhnya karena melarutkan kekuatan obat pil. Setelah dia memulihkan lukanya sedikit, Tuan Muda Sabar memandang Duan Lingtian dengan tatapan berapi-api. Aku akan datang mencarimu lagi, aku secara pribadi akan datang ke Sekte Pedang Bintang 7 begitu aku melangkah ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage dan mengalahkanmu untuk menghapus penghinaan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda Pedang terbang keluar untuk mengambil pedang roh kelas 6, lalu sepertinya telah berubah menjadi angin saat dia menghilang di dalam halaman kompetisi bela diri. Meskipun Tuan Muda Sabar telah kalah, dia tidak sedih. Dia menyebarkan berita bahwa dia akan mengalahkan Duan Lingtian suatu hari nanti dan menghapus penghinaan ini. Tuan Muda Sabar ini jauh lebih menyenangkan daripada Tuan Muda Sitar itu. Alis Duan Lingtian terangkat dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tuan Muda Sabar telah mendapatkan rasa hormatnya. Ketika dia mengingat adegan sebelumnya, Duan Lingtian menghela nafas sedikit. Jika bukan karena bantuan kekuatan spiritualnya yang akut, akan sulit baginya untuk menangkap kesempatan sesaat ketika benih kekuatan pedang padam sementara. Jika bukan karena ini, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Tuan Muda Sabar dalam pertempuran langsung. Seiring dengan kepergian Tuan Muda Sabar, kerumunan orang di halaman kompetisi bela diri akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Yang pertama pulih dari keterkejutan mereka adalah pemimpin sekte dan sesepuh dari berbagai sekte. Para pemimpin sekte dan sesepuh dari Sekte Bulan Salju, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Pemisahan Gunung semuanya memilih untuk tetap diam. Tapi tatapan mereka semua turun ke Duan Lingtian serempak, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Sementara itu, alis Duan Lingtian sedikit tersentak. Pada saat yang sama, gendang telinganya bergetar dan dia menerima 3 transmisi suara. Duan Lingtian, jika Anda bersedia beralih ke Sekte Bulan Salju saya juga dapat melepaskan posisi saya kepada Anda dan membantu Anda menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Bulan Salju saya. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara pemimpin Sekte Bulan Salju. Duan Lingtian, selama Anda beralih ke Sekte Konvergensi Asal kami, saya bersedia melepaskan posisi saya kepada Anda dan memungkinkan Anda untuk menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Konvergensi Asal. Selain itu, saya bersedia untuk membuat penatua wali terkuat dari sekte saya menganggap Anda sebagai murid pribadinya, memungkinkan Anda untuk memperoleh pertumbuhan yang jauh lebih baik. Ini adalah transmisi suara dari pemimpin Sekte Konvergensi Asal. Duan Lingtian, beralih ke Sekte Pemisahan Gunung saya, selama itu adalah sesuatu yang Anda inginkan, maka selama itu dalam kemampuan Sekte Pemisahan Gunung saya, Sekte Pemisahan Gunung saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Termasuk posisi sekte pemimpin, termasuk lokasi budidaya, termasuk, ini adalah suara pemimpin Sekte Pemisahan Gunung. Pada saat yang sama,
tiga pemimpin sekte besar telah melemparkan ranting zaitun ke Duan Lingtian, dan ini menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Tak perlu dikatakan, kondisi yang dibicarakan oleh tiga pemimpin sekte sangat menggoda. Terutama apa yang dikatakan pemimpin sekte pemisah gunung, memenuhi semua kondisinya yang berada dalam kemampuan sekte pemisahan gunung. Ini juga berarti bahwa begitu dia beralih ke sekte pemisahan gunung, dia akan dapat memperoleh manfaat yang sulit dibayangkan. Maaf, pemimpin sekte. Duan Lingtian mengirimkan transmisi suara yang sama ke telinga ketiga pemimpin sekte, menyebabkan mereka tercengang dan saling melirik, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang lain akan memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Duan Lingtian, pemimpin sekte pedang teratai iblis pulih dari keterkejutannya dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sangat rumit. Duan Lingtian sebenarnya telah mengalahkan putra angkatnya Long Yun, tuan muda pedang dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol dalam generasi muda kerajaan Hutan Azure. Tidak apa-apa jika Duan Lingtian adalah murid sekte pedang bintang 7 yang lebih tua dari Long Yun, tetapi Duan Lingtian baru berusia 22 tahun. Mengalahkan tuan muda sabar yang berusia 26 tahun, Long Yun, pada usia 22 tahun. Dia tidak meragukannya sedikit pun bahwa begitu berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang sangat besar di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Targetku adalah yang pertama. Pemimpin sekte pedang teratai iblis tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan Duan Lingtian dan hanya menganggap Duan Lingtian masih muda dan sombong. Tapi sekarang, Duan Lingtian menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk merebut tempat pertama, dan dia benar-benar merebut tempat pertama di kompetisi bela diri. Duan Lingtian merebut yang pertama di kompetisi bela diri. Para tetua dari 4 sekte besar tercengang. Duan Lingtian mengalahkan tuan muda sabar yang berusia 26 tahun pada usia 22 tahun. Pertempuran hari ini cukup untuk membuat namanya dikenal jauh dan luas. Pada usia 22 tahun, dia mengalahkan salah satu tokoh di antara 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Duan Lingtian pasti akan melampaui 5 tuan muda hebat di masa depan. Dengan bakat dan kemampuannya yang alami, 2 tahun lagi akan cukup baginya untuk menyapu semua 5 tuan muda yang hebat. Dalam beberapa tahun lagi, dia hanya akan berusia 25 atau 26. Aneh. Abnormal. Murid-murid dari berbagai sekte berdiskusi dengan bersemangat segera setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh hormat dan mereka tidak lagi berani memandang rendah Duan Lingtian ketika mereka berbicara. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melihat adegan Duan Lingtian menyapu semua 5 tuan muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure dalam beberapa tahun dari sekarang. Pemuda yang penuh keajaiban ini membuat mereka yakin akan kemampuannya. Dia benar-benar mengalahkan tuan muda sabar secara langsung. Liu Yue dari Sekte Bulan Salju memiliki ekspresi kaget saat dia menatap kosong ke arah Duan Lingtian. Sekarang, di matanya, pemuda yang dia pandang rendah sebelumnya ini tampaknya telah berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi yang sulit untuk diseberangi, dan itu menyebabkan gelombang ketidakberdayaan muncul dari lubuk hatinya. Dalam hal kekuatan, aku lebih rendah dari tuan muda sabar, dalam hal penilaian, aku jauh lebih rendah darinya. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan tuan muda pedang sebelumnya dan mengingat penghinaan dan keengganan yang dia miliki terhadap Duan Lingtian sebelumnya, Liu Yue merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya dan dia berharap tidak lebih dari menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Saudara muda Duan Lingtian, pekerjaan bagus. Zheng Song tertawa terbahak-bahak dan memiliki ekspresi bersemangat. Saudara muda Duan Lingtian telah berhasil. Dia telah mengalahkan salah satu dari 5 tuan muda yang hebat, tuan muda pedang, dan merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Saudara muda ini yang telah berulang kali menciptakan keajaiban selama ini, sekali lagi telah menciptakan keajaiban. Duan Lingtian. Meng Qiu menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit kegembiraan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menghapus dendam dengan Duan Lingtian pada waktu yang tepat adalah keputusan yang benar. Monster seperti Duan Lingtian hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huang Ji pucat pasi dan sosoknya sedikit gemetar, matanya dipenuhi dengan kilau ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Duan Lingtian mengalahkan tuan muda sabar? Dia baru berusia 22 tahun. Dia baru berusia 22 tahun.
Ketika dia mengingat bagaimana dia hanya memiliki kultivasi di tingkat keempat dari tahap inti asal ketika dia berusia 22 tahun, hati Huang Ji sepertinya langsung jatuh ke jurang yang tak berdasar. Bahkan jika dia lagi tidak mau mengakuinya, dibandingkan dengan Duan Lingtian, dia memang hanya kotoran. Setiap hari Duan Lingtian berada di dalam Sekte Pedang Bintang 7, maka itu akan menjadi hari lain di mana aku, Huang Ji, tidak dapat mengangkat kepalaku. Tidak, aku tidak mau menerima ini, aku tidak mau, aku adalah murid pribadi dari pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, aku adalah pemimpin Sekte masa depan dari Sekte Pedang Bintang 7. Hati Huang Ji tak henti-hentinya melengkung ke batas. Karena surga telah melahirkanku, lalu mengapa memberinya kehidupan? Inilah yang tergambar dalam hati Huang Ji saat ini. Hahaha, pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jin Hong, kehilangan ketenangannya dan tertawa keras. Tawa tulusnya datang dari lubuk hatinya dan dia merasa dimuliakan setelah dipenuhi. Ini masih pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini dia begitu bahagia. Kezhen dan Zheng Fan mulai tertawa juga. Tatapan mereka bertemu pada sosok muda yang berdiri di kejauhan, tak bergerak seperti gunung. Justru pemuda inilah yang memperoleh kemuliaan nomor 1 dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian. Saat mereka menatap pemuda di depan mereka tampaknya dapat melihat masa depan yang cerah tanpa batas dari Sekte Pedang Bintang 7. Dengan Duan Lingtian di Sekte Pedang Bintang 7, mengapa Sekte Pedang Bintang 7 khawatir tidak bisa menjadi mulia di masa depan? Selain itu, Duan Lingtian, yang telah menjadi pusat perhatian, memandang Ling Hu Jin Hong dan tersenyum ringan sambil mengangguk, lalu mengirim transmisi suara. Pemimpin Sekte, buah asal giok yang kamu berikan padaku tidak sia-sia. Duan Lingtian, terima kasih. Transmisi suara Ling Hu Jin Hong dipenuhi dengan ketulusan. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Duan Lingtian. Hari ini, Duan Lingtian telah memperoleh yang pertama dalam kompetisi bela diri, dan pada saat yang sama dia merebut kemuliaan untuk Sekte Pedang Bintang 7, dia juga menyatakan kepada sekte besar lainnya status tak tertandingi dari 7 bintang. Sekte Pedang di Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Sekte Pedang Bintang 7 akan selalu menjadi sekte nomor 1. Selanjutnya, sudah waktunya bagi tuan rumah, pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis, untuk membagikan hadiah untuk 3 besar. Hadiah untuk 3 besar dalam kompetisi bela diri tidak lain adalah pil pemeliharaan baru lahir dan sejumlah kecil pil pemulihan besar kelas 6. Meskipun pil pemeliharaan baru lahir memiliki nilai yang luar biasa, mereka tidak berguna untuk Duan Lingtian sekarang. Kemurnian dari Naschen Nurturing Pills ini terlalu rendah, dan jauh lebih rendah dari 90% dan di atas Naschen Nurturing Pills yang dia sempurnakan. Pil pemulihan hebat kelas 6 tidak buruk, Duan Lingtian memeriksa 10 pil pemulihan besar kelas 6 yang merupakan bagian dari hadiah yang pertama dalam kompetisi bela diri dan dia mengangguk puas. Pada akhirnya, dia menarik pil obat yang berkedip-kedip dengan penghalang ki berwarna biru dan memancarkan untaian aura yang dalam dari cincin tata ruang yang diberikan oleh pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis kepadanya. Segera, pil baru lahir mendalam. Murid-murid dari berbagai sekte di halaman kompetisi bela diri menatap lekat-lekat ke tangan Duan Lingtian dan ekspresi mereka terbakar dengan keinginan. Ini adalah pil Naschen mendalam yang legendaris. Seharusnya begitu. Seperti yang diharapkan dari pil obat legenda, itu sama sekali tidak seperti pil obat kelas 6 biasa. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan benar-benar tidak dapat mengeluh setelah dia menderita kerugian ini. Pil baru lahir yang mendalam ini adalah sesuatu yang awalnya dia persiapkan untuk putra angkatnya, Tuan Muda Sabar, tetapi siapa yang tahu bahwa Duan Lingtian akan muncul entah dari mana dan merebutnya. Diskusi para murid dari berbagai sekte masuk ke telinga pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan, dan itu menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa terasa. Tapi wajahnya masih mempertahankan senyum tenang. Sebagai tuan rumah, dia tidak bisa kehilangan arah. Bahkan jika hatinya berdarah. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia sama sekali tidak akan mengudara dan menjadikan Profound Naschen Pill sebagai hadiah untuk yang pertama dalam kompetisi bela diri. Pil Naschen mendalam ini adalah pil obat yang dia minta untuk putra angkatnya. Jika Duan Lingtian ini mengkonsumsi Profound Naschen Pill, maka mungkin dia akan langsung menerobos ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage setelah setengah tahun. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melakukan segalanya demi membiarkan Duan Lingtian menuai keuntungan. Bab 397, Memberi Hadiah Pil. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Profound Naschen Pill di tangan Duan Lingtian.
Kakak senior Zheng Song. Duan Lingtian tiba-tiba berbalik untuk melihat Zheng Song di dekatnya. Tindakannya mengejutkan Zheng Song. Saudara muda Duan Lingtian, ada apa? Kakak senior Zheng Song, bukankah kamu mengatakan kamu menginginkan pil yang baru lahir ini? Sekarang, aku sudah mendapatkannya, dan aku akan memberikannya kepadamu. Duan Lingtian memberikan Profound Naschen Pil di tangannya kepada Zheng Song sambil tersenyum ringan. Seolah-olah yang dia berikan bukanlah Profound Naschen Pil yang legendaris, melainkan pil obat yang luar biasa. Ah! Zheng Song dikejutkan oleh ini dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Duan Lingtian ingin memberikan Profound Naschen Pil. Apakah dia sudah gila? Pil Naschen mendalam ini mampu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri selama setengah tahun. Pil obat yang luar biasa mampu memungkinkan budidaya seniman bela diri untuk maju dengan pesat, dan merupakan sesuatu yang dapat dihadapi oleh keberuntungan tapi tidak dicari. Dia benar-benar ingin menghadiahkannya. Orang gila. Duan Lingtian ini benar-benar orang gila. Dengan bakat alaminya, jika dia mengonsumsi Profound Naschen Pil, maka dia pasti bisa menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Dunia orang gila bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Untuk sementara waktu, para murid dari berbagai sekte menggelengkan kepala mereka sambil menghela nafas dengan emosi. Tindakan Duan Lingtian saat ini benar-benar tak terbayangkan. Pil Naschen mendalam adalah pil obat legenda, pil yang memiliki harga tetapi tidak ada pasar, pil yang dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dicari. Sekarang, Duan Lingtian benar-benar ingin memberikannya. Saat ini, bahkan petinggi dari 5 sekte besar semuanya memiliki ekspresi kaget. Terutama pemimpin sekte pedang teratai iblis, sudut mulutnya berkedut. Duan Lingtian ini tidak akan sengaja memprovokasi dia kan. Saudara muda Duan Lingtian, pil baru lahir yang mendalam ini terlalu berharga dan saya tidak bisa menerimanya. Meskipun tatapan yang ditembakkan Zheng Song ke Profound Naschen Pil dipenuhi dengan hasrat membara, dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, efek yang dapat ditampilkan oleh pil baru lahir yang mendalam ini di tangan Duan Lingtian jauh lebih kuat dari efek yang dapat ditampilkannya di tangannya. Jika Duan Lingtian mengkonsumsi Profound Naschen Pil ini, maka dia pasti akan mampu menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan Duan Lingtian akan lebih kuat. Kakak senior Zheng Song, jika kamu tidak mengambilnya, maka aku akan membuangnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bagi seorang seniman bela diri biasa, pil Naschen mendalam ini tidak dapat dianggap sebagai harta karun, tetapi baginya itu tidak berbeda dengan rumput rendahan. Ketika dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun yang cukup hari itu, bakat alaminya sudah mencapai batas. Jika seseorang dengan bakat alami yang telah mencapai batas, maka bahkan jika mereka mengkonsumsi Profound Naschen Pil, itu tidak akan membantu sama sekali. The Profound Naschen Pil hanya berguna bagi seorang seniman bela diri yang bakat alaminya belum mencapai batas. Duan Lingtian, jangan gegabah. 3 petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 cemas, karena mereka merasa Duan Lingtian secara sembrono menyalahgunakan hal-hal besar. Jika bukan karena Duan Lingtian menjadi orang yang telah memberikan jasa berjasa kepada Sekte Pedang Bintang 7 sekarang dan merupakan masa depan Sekte Pedang Bintang 7, mereka bahkan akan tega mencekiknya sampai mati. Itu adalah pil baru lahir yang mendalam. Sebuah pil obat yang bisa disebut harta karun bagi seniman bela diri Naschen Soul Stage, tingkat keberhargaannya tidak kalah dengan buah roh. Duan Lingtian sebenarnya ingin membuangnya. Selain 3 petinggi Sekte Pedang Bintang 7, semua orang berharap tidak lebih dari mencekik Duan Lingtian sampai mati. Duan Lingtian dengan sengaja membuat semua orang kesal. Dia benar-benar mengatakan dia akan membuang Profound Naschen Pil. Itu terlalu menjengkelkan. Para murid dari berbagai sekte menggertakkan gigi mereka. Meng Qiu di dalam pergola memandang Zheng Song dengan ekspresi iri. Jika Zheng Song mengkonsumsi Profound Naschen Pil, maka setelah setengah tahun, kultivasi Zheng Song akan cukup untuk mengungguli dia. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Profound Naschen Pil di tangan Duan Lingtian. Kakak senior Zheng Song, Duan Lingtian tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan itu sangat tiba-tiba. Zheng Song bergidik ketika dia mendengar teriakan ledakan Duan Lingtian, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya sebagai balasan. Itu benar pada saat ini. Astaga! Duan Lingtian mengangkat tangannya dan Profound Naschen Pil berubah menjadi cahaya mengalir yang langsung melesat ke mulut Zheng Song, dan saat Zheng Song menutup mulutnya, kekuatan obat Profound Naschen Pil langsung larut di dalam mulutnya,
menyatu ke dalam tubuhnya. Zheng Song tercengang. Dia telah memakan Profound Nash Chen Pil. Semua ini terlalu tiba-tiba, dan itu sedikit tidak terduga baginya. Saudara muda Duan Lingtian, kamu, Zheng Song memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan mengambil tindakan begitu tiba-tiba dan dengan paksa menembakkan Profound Nash Chen Pil ke dalam mulutnya. Di dalam halaman kompetisi bela diri, itu benar-benar sunyi senyap. Tindakan Duan Lingtian mengejutkan semua orang yang hadir. Duan Lingtian benar-benar memberikan Profound Nash Chen Pil. Keberuntungan murid Sekte Pedang Bintang 7 ini terlalu bagus, kan? Alangkah baiknya jika Duan Lingtian melemparkan Profound Nash Chen Pil itu ke dalam mulutku. Berhenti bermimpi. Murid Sekte Pedang Bintang 7 ini pasti memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian. Jika tidak, Duan Lingtian tidak akan memberikan Profound Nash Chen Pil kepadanya. Banyak tatapan iri dan cemburu turun ke Zheng Song secara bersamaan, menyebabkan Zheng Song memiliki senyum pahit di wajahnya dan merasa sedikit tidak nyaman. 3 petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 mengerutkan kening, dan pada saat yang hampir bersamaan, transmisi suara mereka memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu terlalu gegabah. Pil Naschen mendalam itu cukup untuk memungkinkanmu melangkah ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage dalam waktu singkat, bagaimana kamu bisa memberikannya? Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Ling Hu Jin Hong. Duan Lingtian, apa yang harus saya katakan tentang Anda? Bakat alami anak itu terbatas, bahkan jika dia mengonsumsi Profound Naschen Pil, peningkatannya tidak akan sebesar Anda, itu sangat sia-sia. Ini adalah suara dari Master Puncak Mizar, Zheng Fan, yang juga ayah dari Zheng Song. Duan Lingtian, kamu, itu bodoh dari kamu. Jika kamu mengkonsumsi Profound Naschen Pil itu, tidak akan lama sebelum kamu menerobos ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Perjanjian 2 tahun antara kamu dan Zider yang Tuan akan tiba di tahun lain, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya sendiri? Ini adalah Master Puncak Peda, Kezen, dan nada suaranya mengandung campuran desahan dan ketidakberdayaan. 3 transmisi suara menyebabkan hati Duan Lingtian terasa hangat. Duan Lingtian secara alami tahu mereka bertiga mengkhawatirkannya, jadi dia buru-buru mengirim transmisi suara sebagai balasan. Pemimpin Sekte, Master Puncak, kalian semua hanya melihat penggunaan Profound Naschen Pil. Tapi tahukah kalian semua bahwa semakin tinggi bakat alami dari seniman bela diri, semakin sedikit efek dari Profound Naschen Pil. Bakat alami saya jika Anda semua telah melihat sesuatu, dan pil Naschen mendalam ini tidak berguna bagi saya. Karena seperti ini, mengapa saya tidak membantu kakak senior Zheng Song? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan 3 Sekte Pedang Bintang 7 tiba-tiba mengerti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu masih sepotong daging. Memberikan Profound Naschen Pil kepada anak itu terlalu boros, kata Zheng Fan melalui transmisi suara dengan senyum pahit. Tuan Puncak Zheng Fan, apakah kakak senior Zheng Song benar-benar putramu? Duan Lingtian tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zheng Fan tidak pernah menyangka Duan Lingtian tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dia langsung tertekan. Tepat pada saat ini, Zheng Song yang berdiri di samping Duan Lingtian berkata dengan senyum pahit, saudara muda Duan Lingtian, memberikan Profound Naschen Pil kepadaku terlalu boros. Kakak senior Zheng Song, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius saat dia berkata dengan suara yang jelas. Apakah kamu tahu mengapa aku merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri hari ini? Bukankah itu untuk sekte? Zheng Song bertanya. Ini hanya salah satu alasannya. Duan Lingtian memandang Zheng Song dan tersenyum ringan. Sebelumnya, ketika pemimpin sekte pedang teratai iblis mengeluarkan Profound Naschen Pil dan menyatakan bahwa itu akan menjadi hadiah pertama dalam kompetisi bela diri, bukankah aku bertanya padamu apakah kamu tertarik dengan Profound Naschen Pil? Zheng Song mengangguk saat dia ingat tentu saja. Selain itu, sejauh yang dia ketahui, dia jauh lebih dari sekadar tertarik pada pil baru lahir yang mendalam. Selain Duan Lingtian yang seperti spesies yang berbeda, mungkin tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari berbagai sekte yang hadir di sini yang tidak akan tertarik pada Profound Naschen Pil. Sejak saat itu, aku sudah memutuskan bahwa aku pasti akan menjadi yang pertama di kompetisi bela diri, selain bersaing untuk kemuliaan Sekte Pedang Bintang 7 untuk membayar pemimpin sekte atas semua bantuannya. Pada saat yang sama, aku ingin dapatkan Profound Naschen Pil untuk memberimu hadiah, untuk membayar berkali-kali kamu dan Master Puncak Zheng Fan telah membantuku di Seven Star Sword Sect.
Duan Lingtian selesai berbicara sekaligus. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, semua orang yang hadir tiba-tiba mengerti. Jadi ternyata semua yang dilakukan Duan Lingtian adalah untuk membayar hutang budi. Untuk sementara waktu, banyak orang memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian, karena ini adalah orang yang tahu bagaimana berhutang budi dan mencoba untuk membayarnya kembali. Terhormat, memberikan Profound Naschen Pil yang bernilai luar biasa demi membayar hutang budi, resolusi Duan Lingtian mengejutkan. Seorang murid Sekte Bulan Salju tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kata-katanya menyebabkan semua orang mengangguk setuju. Saat ini, Duan Lingtian telah memperoleh pengakuan dari sebagian besar orang yang hadir. Sosok Zheng Song bergetar ringan ketika mendengar ini, lalu dia menghela nafas dengan senyum pahit di wajahnya. Saudara muda Duan Lingtian, Anda tidak perlu melakukan ini. Apa yang saya dan ayah saya berutang kepada Anda jauh lebih banyak daripada apa yang Anda berutang kepada kami. Hari ini, Anda memberikan Profound Naschen Pil kepada saya malah menyebabkan saya berutang budi kepada Anda, bahkan lebih. Di kejauhan, Zheng Fan menghela nafas juga. Itu persis seperti yang dikatakan Zheng Song. Hutang mereka berdua pada Duan Lingtian benar-benar terlalu banyak, dan mereka tidak dapat membayarnya kembali. Kompetisi bela diri dari 5 sekte besar berakhir. Murid Sekte Pedang 7 Bintang, Duan Lingtian, merebut kemuliaan tempat pertama dalam kompetisi bela diri. Merebut kemuliaan tempat pertama dalam kompetisi bela diri pada usia 22, Duan Lingtian telah menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekor ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan bahkan orang-orang dari generasi mendatang tidak akan dapat memecahkannya. Pemimpin Sekte Bulan Salju menghela nafas. Tatapannya memiliki kilau kecemburuan dan kecemburuan yang bercampur di dalam saat itu turun ke Ling Hu Jin Hong. Sekarang, dia menyadari bahwa keinginan untuk memburu Duan Lingtian dari Sekte Pedang Bintang 7 ke Sekte Bulan Salju hampir tidak mungkin. Sebelumnya, apa yang dikatakan Duan Lingtian kepada Zheng Song tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Duan Lingtian adalah orang yang tahu bagaimana berhutang budi dan mencoba untuk membayarnya kembali. Orang seperti ini sama sekali tidak akan berterima kasih dan mengkhianati sekte. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh pemimpin Sekte Bulan Salju. Melalui pengingat kepada pemimpin Sekte Bulan Salju, dan orang-orang yang hadir bereaksi. Benar, Duan Lingtian telah menciptakan rekor yang mengejutkan. Berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar pada usia 22 tahun dan merebut kejayaan yang pertama, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah rusak. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa banyak tatapan penuh rasa hormat berkumpul padanya dari segala arah. Dia menjadi pusat perhatian. Bab 398, Pengkhianatan. Kompetisi bela diri dari 5 sekte besar yang diadakan setiap 3 tahun berakhir. Pemimpin Sekte Panjang, selamat tinggal. Termasuk Sekte Pedang Bintang 7, semua petinggi dari 4 sekte besar lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah, pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan. Selanjutnya, petinggi dan murid dari 4 sekte besar meninggalkan halaman kompetisi bela diri dan meninggalkan ngarai bagian dalam dari ngarai teratai iblis. Astaga, setelah beberapa saat, seekor binatang terbang yang sangat besar turun dari udara. Pada awalnya, ketika Duan Lingtian mendengar deru angin yang menusuk telinga di telinganya, dia mengira Penatua Peng yang telah tiba. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa binatang terbang yang turun dari langit sekarang hanya seekor bangau putih seukuran bukit kecil. Bangau itu benar-benar seputih salju, dengan sepasang mata yang berputar dengan cahaya terang, itu jelas binatang iblis yang tangguh. Meskipun kecepatan bangau putih lebih rendah daripada Grand Rock dari Sekte Pedang Bintang 7, Penatua Peng, itu tidak jauh lebih lambat, dan dalam sekejap mata ia telah turun ke grup sebelum grup anggota Sekte Bulan Salju. Pemimpin Sekte, selamat tinggal. Pemimpin Sekte Bulan Salju memimpin para tetua dan murid sekte untuk naik ke belakang bangau putih, lalu menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Hu Jin Hong dan para pemimpin sekte lainnya. Pemimpin Sekte Sue, hati-hati. Ling Hu Jin Hong dengan ringan mengangguk sambil tersenyum sedikit. Duan Lingtian memperhatikan bahwa Liu Yue dari Sekte Bulan Salju yang berada di atas bangau putih memiliki tatapan yang tidak pernah meninggalkannya selama ini, dan ini menyebabkan dia merasakan gelombang dingin di hatinya saat dia berpikir dengan puas. Wanita ini tidak akan menyukaiku, kan? Aku tidak tertarik padanya. Duan Lingtian, aku akan datang mencarimu untuk bertarung begitu aku menerobos ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Tiba-tiba,
Transmisi suara terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu adalah suara Liu Yue. Jadilah tamuku. Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh dan dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan Liu Yue. Tunggu Liu Yue untuk menerobos ke tingkat ketujuh dari Nas Chen Soul Stage. Pada saat itu, dia mungkin sudah menembus level ketujuh dari Nas Chen Soul Stage. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut, Duan Lingtian akan dapat merasakan dengan jelas bahwa Liu Yue baru saja menembus ke tingkat ke-6 dari Nas Chen Soul Stage. Dengan bakat alami Liu Yue, setidaknya akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun lagi, untuk menerobos ke tingkat ke-7 dari Nas Chen Soul Stage. Pada saat itu, jarak antara dia dan Liu Yue hanya akan semakin jauh. Tidak mungkin bagi Liu Yue untuk mengejarnya. Astaga! Dalam waktu singkat, mata Duan Lingtian kabur saat dia melihat kilatan cahaya putih, dan bangau putih binatang iblis telah membawa sekelompok anggota Sekte Bulan Salju untuk membubung ke langit dan menyembunyikan dirinya di dalam kabut dan awan, menghilang, di depan matanya. Pemimpin Sekte, mungkinkah bangau putih dari sebelumnya mirip dengan Penatua Peng dan merupakan Penatua terhormat wali dari Sekte Bulan Salju? Duan Lingtian bertanya pada Ling Hu Jin Hong dengan rasa ingin tahu. Ling Hu Jin Hong mengangguk. Kurang lebih, namun, itu bukan bangau putih biasa tapi binatang iblis. Cloud Soar Kren, itu adalah binatang iblis penjaga sekte dari Sekte Bulan Salju. Dalam hal kekuatan, itu tidak kalah dengan Penatua Peng. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Astaga, pada saat ini, suara yang sangat besar bergema di cakrawala dan cahaya berwarna hitam yang mengalir melintas di langit, menembak lurus ke arah tanah. Sosok elang besar berwarna hitam muncul. Elang raksasa ini benar-benar hitam pekat, dengan bulu-bulu yang berkelap-kelip dengan kemilau hitam pekat. Cakar tajamnya menyentuh tanah, membuatnya stabil seperti gunung, dan sepasang matanya yang sangat tajam berkedip dengan cahaya yang ganas. Ketika Duan Lingtian baru saja melihat elang besar itu, dia melihat elang besar itu memperhatikan tatapannya pada saat pertama yang mungkin dan cahaya dingin muncul di matanya yang tajam saat dia melihat ke arahnya. Seketika, Duan Lingtian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan dia buru-buru menarik pandangannya, tidak berani terus menatap mata elang besar itu. Setelah beberapa saat, kerumunan anggota Mountain Split Sekte naik ke belakang elang raksasa di bawah pimpinan pemimpin Sekte Mountain Split. Duan Lingtian, Anda bisa menjadi tamu di Sekte Pemisahan Gunung saya jika Anda bebas di masa depan. Sekte Pemisahan Gunung saya pasti akan menganggap Anda sebagai tamu terhormat. Pemimpin Sekte Pemisahan Gunung memandang Duan Lingtian dan senyum cemerlang merekah di wajahnya. Tentu saja, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa kata-kata pemimpin Sekte Pemisah Gunung berasal dari hati dan tanpa kepalsuan sedikit pun. Duan Lingtian memiliki kekaguman yang tulus terhadap sikap pemimpin Sekte Pemisahan Gunung. Lagi pula, selama kompetisi bela diri hari ini, Duan Lingtian berturut-turut mengalahkan 2 murid Sekte Pemisahan Gunung, dan salah satu dari mereka bahkan kakinya patah oleh Duan Lingtian. Pemimpin Sekte Linghu, Pemimpin Sekte Lu, selamat tinggal. Pemimpin Sekte Pemisahan Gunung memandang Ling Hu Jin Hong dan pemimpin Sekte Konvergensi asal. Hati-hati, pemimpin Sekte Teng. Ling Hu Jin Hong dan pemimpin Sekte Konvergensi asal menjawab. Astaga, elang besar berwarna hitam menyerbu ke langit sambil membawa kelompok anggota Mountain Split Sekte, berubah menjadi sambaran petir berwarna hitam yang bergabung ke cakrawala dan menghilang. Sangat cepat, pupil Duan Lingtian mengerut. Dia memperhatikan bahwa kecepatan elang raksasa ini bahkan sedikit lebih cepat daripada Cloud Soar Kren milik Sekte Bulan Salju. Itu adalah binatang iblis penjaga Sekte Mountain Split Sekte, Lightning Eagle, dan kekuatannya tidak kalah dengan Elder Peng. Suara Ling Hu Jin Hong terdengar tepat waktu dan mengandung sedikit keseriusan bercampur di dalamnya. Duan Lingtian mengangguk. Pikiran Duan Lingtian berputar dan melintas di ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan dia dapat menemukan beberapa catatan tentang elang petir. Lightning Eagle adalah binatang iblis yang sangat menakutkan yang memiliki serangan dan kecepatan. Diduga, beberapa Lightning Eagles dengan bakat luar biasa bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap interpretasi Void ketika tumbuh hingga batas. Tentu saja, Lightning Eagle seperti ini sangat langka. Astaga, astaga, tepat pada saat ini, 2 deru angin yang menusuk telinga terdengar saat mereka bersiul dari cakrawala, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Duan Lingtian tidak dapat melihat mereka sekilas. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bahkan belum melihat apa-apa ketika dia merasakan 2 hembusan angin kencang menyapu,
menyelimuti semua anggota Sekte Pedang Bintang 7 dan Sekte Konvergensi Asal yang hadir, menyebabkan pakaian di tubuh mereka berkibar tertiup angin. Bang! Bang! Sementara itu, dua sosok besar turun ke tanah berturut-turut. Sosok besar yang turun pertama telah turun di dekat kelompok Duan Lingtian. Penatua Peng. Tatapan Duan Lingtian menyala. Sosok besar yang muncul di hadapannya sekarang adalah penatua terhormat penjaga Sekte Pedang Bintang 7, Grand Rock. Sedangkan di sisi Sekte Konvergensi Asal, sosok besar lainnya telah turun juga, dengan kecepatan yang hanya sedikit lebih lambat dari Penatua Peng. Ini adalah burung herring hijau giok sepenuhnya dengan penampilan yang mengerikan dan ganas. Sekarang, dia menatap tajam ke Penatua Peng dengan tatapan yang mengatakan bahwa dia menolak untuk mengakui kekalahan, dan dia tanpa henti melambaikan kepalanya yang ganas dan menakutkan. Seolah menyampaikan sesuatu. Ketika dihadapkan dengan provokasi burung nasar, Penatua Peng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu tidak memperhatikannya, menunjukkan sikap sosok yang hebat. Ini menyebabkan burung nasar menjadi sedikit marah karena malu, tetapi tampaknya takut pada Penatua Peng dan tidak berani menyala. Itu adalah binatang iblis penjaga Sekte Konvergensi Asal, Herring Jade Feather. Bertahun-tahun yang lalu, itu pernah diajarkan pelajaran oleh Penatua Peng, jadi itu selalu menyimpan dendam. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatannya masih kuat dilampaui oleh Penatua Peng. Transmisi suara Ling Hu Jin Hong masuk ke telinga Duan Lingtian dan membuatnya mengerti. Jadi begitulah adanya. Tidak heran burung nasar itu tampak seperti telah melihat musuh seumur hidupnya ketika melihat Penatua Peng, jadi ada masa lalu di antara mereka. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Ling Hu Jin Hong, Duan Lingtian dan yang lainnya naik ke bagian belakang Grand Rock. Duan Lingtian mengikuti tepat di belakang, dan ketika dia menaiki Grand Rock, dia memperhatikan bahwa murid pribadi Ling Hu Jin Hong, Huang Ji, masih berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, Duan Lingtian juga dengan cepat menyadari bahwa di bawah pimpinan pemimpin Sekte Konvergensi Asal, kelompok anggota Sekte Konvergensi Asal telah berjalan mendekat. Apa yang sedang terjadi? Ketika Duan Lingtian masih bingung, kelompok anggota Sekte Konvergensi Asal telah berkumpul dengan Huang Ji. Pemimpin Sekte Lu, ini. Sementara itu, Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres, dan Ling Hu Jin Hong mengerutkan kening saat dia melihat pemimpin Sekte Konvergensi Asal. Lanjutkan. Pemimpin Sekte Konvergensi Asal tidak menjawab Ling Hu Jin Hong, dan malah berbicara dengan acuh tak acuh kepada Huang Ji di dekatnya. Kerutan di dahi Ling Hu Jin Hong semakin dalam saat melihat adegan ini. Pada saat berikutnya, adegan yang melebihi harapan Duan Lingtian muncul. Berdebar, Huang Li berlutut di lantai menuju Ling Hu Jin Hong, lalu menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara rendah. Guru, maafkan murid karena tidak dapat mengikuti sisi Anda di masa depan, saya harap guru dapat memaafkan saya. Kata-kata Huang Ji mengandung resolusi tegas yang tak tertandingi. Pupil Duan Lingtian mengerut. Huang Ji ini ingin memutuskan hubungan guru dan murid dengan pemimpin sekte dan mengkhianati sekte. Ekspresi Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya dari Sekte Pedang Bintang 7 semuanya menjadi suram. Cahaya dingin bahkan muncul di mata tajam Grand Rock di bawah kaki mereka, dan cara yang menakutkan menyapu Huang Ji saat Grand Rock menatap Huang Ji, menekan Huang Ji ke titik wajahnya memerah dan tubuhnya mulai gemetaran. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sikap mengesankan yang luar biasa meluas dari pemimpin Sekte Konvergensi Asal, berdiri dengan cara yang mengesankan dari Grand Rock. Ini membuat wajah Huang Ji sedikit pulih. Huang Ji. Kezen yang berdiri di samping Ling Hu Jin Hong memiliki ekspresi suram yang tak tertandingi dan dia menatap Huang Ji dengan tatapan dingin. Apakah kamu lupa siapa yang memberimu segalanya beberapa tahun terakhir ini? Dari mana kultivasimu berasal? Sekarang, kamu benar-benar ingin mengkhianati pemimpin sekte. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Saat dia selesai berbicara, nada suara Kezen mengandung niat membunuh yang padat yang menunggu kesempatan untuk menelan Huang Ji. Sosok Huang Ji gemetar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Puncak Kezen, apa yang Anda katakan salah, seperti kata pepatah, seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Karena Huang Ji tidak ingin terus berada di sisi pemimpin Sekte Ling Hu dan tidak ingin terus tinggal di Sekte Pedang Bintang 7, maka dia secara alami memiliki pikirannya sendiri. Penatua Sekte Konvergensi Asal memandang Kezen dan menggelengkan kepalanya. Kezen mendengus dingin, dan berkata dengan suara yang mengandung rasa dingin yang pekat. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda,
jika murid pribadi yang Anda asuh sendiri ingin beralih ke Sekte Pedang Bintang 7 saya sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Mungkinkah Anda bersedia mengirimnya kepada saya 7 Sekte Pedang Bintang? Tetua Sekte Konvergensi asal tidak mau mengakui argumennya lebih rendah dan berkata terus terang, selama dia dapat memiliki masa depan yang lebih baik di Sekte Pedang Bintang 7, maka saya tidak akan menghentikannya. Betapa bagusnya masa depan. Akhirnya, Linghu Jinhong berbicara, suaranya jernih dan mengandung amarah yang bercampur aduk di dalamnya. Huang Ji, apakah kamu sudah memikirkannya? Tatapan Linghu Jinhong turun ke Huang Ji yang berlutut di tanah, dan tatapannya yang tenang mengandung rasa dingin dan ketidakpedulian saat dia berkata dengan suara rendah. Aku akan memberimu kesempatan, jika kamu benar-benar memutuskan untuk mengkhianatiku, tuanmu, dan mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, anggaplah aku tidak pernah menganggapmu sebagai murid pribadiku. Semua ikatan di antara kita akan diputuskan mulai hari ini dan seterusnya. Bab 399, tiba di kandang. Suasana di luar ngarai dalam ngarai teratai iblis telah benar-benar membeku. Bang, 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 tiba-tiba, Huang Ji menekuk pinggangnya dan bersujud di tanah 3 kali. Setelah dia bersujud 3 kali, Huang Ji memandang Linghu Jinhong dan berkata dengan suara rendah, pemimpin Sekte Linghu, ambil 3 koutao ini sebagai aku membayar hutangku padamu karena telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Huang Ji, tidak akan memiliki ikatan lagi denganmu dan Sekte Pedang Bintang 7. Tidak ada ikatan lagi. Suara Huang Ji menyebabkan suasana di tempat kejadian menjadi aneh. Duan Lingtian menatap Huang Ji dengan tenang dengan tatapan dingin yang tak tertandingi. Pengkhianatan Huang Ji telah melampaui harapannya. Meskipun apakah Huang Ji mengkhianati sekte atau tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia masih sangat membenci tindakan Huang Ji. Sejauh yang dia ketahui, bantuan setetes air harus dibalas dengan mata air. Bantuan yang diberikan pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 kepada Huang Ji lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, namun itu ditinggalkan oleh Huang Ji dengan beberapa patah kata. Huang Ji ini hanyalah yang tidak tahu berterima kasih. Begitu Huang Ji selesai berbicara, selain Linghu Jinhong yang untuk sementara tidak menjelaskan sikapnya terhadapnya, yang lain dari Sekte Pedang Bintang 7 semuanya memasang ekspresi muram. Meng Qiu dan Zheng Song menatap Huang Ji dengan tatapan jijik. Mereka berada di Sekte Pedang Bintang 7 lebih lama daripada Duan Lingtian, dan mereka secara alami tahu betapa pedulinya pemimpin sekte terhadap murid pribadinya ini. Sekarang, Huang Ji malah ingin mengkhianati pemimpin sekte dan mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7. Pemimpin sekte mendorong Anda untuk mendapatkan prestasi Anda saat ini, Sekte Pedang Bintang 7 membina Anda untuk mendapatkan pencapaian Anda saat ini. Ini adalah bagaimana Anda membayar pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Wajah Zheng Fan sangat muram saat dia menatap Huang Ji dengan mata yang berkedip-kedip dengan amarah yang menakutkan. Dalam kemarahannya, jejak niat membunuh diliputi dalam. Alis Duan Lingtian terangkat, ini bukan hari pertama dia mengenal Master Puncak Mizar, Zheng Fan, tapi itu masih pertama kalinya dia melihat Zheng Fan marah. Kemarahan yang bisa membakar padang rumput. Semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Anda dapat mengkhianati pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Tapi, energi asal di tubuh Ke Zhen mengamuk dan meraung, dan pakaiannya berkibar. Di langit, 2 siluet besar secara bertahap mengembun menjadi bentuk, dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. 2 siluet naga bertanduk kuno. Simbol kultivasi tahap inisiasi Void tingkat pertama. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil kultivasimu yang berasal dari pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Ke Zhen berteriak dengan eksplosif. Seketika, aura seorang ahli tahap inisiasi Void mengamuk di langit, menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Tiba-tiba, Ke Zhen maju selangkah dan sikapnya yang menakutkan tersapu, ditambah dengan sikap tetua Peng yang mengesankan, itu menghancurkan sikap pemimpin sekte konvergensi asal dalam sekali jalan, lalu menyelimuti Huang Ji, menyebabkan wajah Huang Ji langsung memerah, menjadi sangat pucat, dan dengan paksa menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tuan, selamatkan aku. Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika Huang Ji memandang pemimpin sekte konvergensi asal untuk berteriak minta tolong, dia benar-benar memanggil pemimpin sekte konvergensi asal sebagai guru. Jelas, dia telah mencapai kesepakatan dengan pemimpin sekte konvergensi asal sejak lama, dan memiliki niat untuk beralih ke sekte konvergensi asal.
Seorang tetua konvergensi asal mendengus dingin, lalu maju selangkah dan menggabungkan sikapnya yang mengesankan dengan pemimpin sekte konvergensi asal untuk menghalangi sikap tetua Peng dan Ke Zhen yang mengesankan. Terima kasih guru, terima kasih penatua. Huang Ji buru-buru mengucapkan terima kasih kepada keduanya, dan pada saat yang sama, dia pergi untuk berdiri di belakang pemimpin sekte konvergensi asal untuk mencari perlindungan, karena dia sangat takut bahwa petinggi sekte pedang bintang 7 akan bergerak melawannya. Sangat bagus, sangat bagus. Akhirnya, Ling Hu Jinhong membuat reaksi, dia melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh, saat dia berbicara dengan nada yang tidak berperasaan. Kemudian, dia melihat Grand Rock di bawahnya. Penatua Peng, ayo pergi. Grand Rock tercengang, dia jelas bingung dengan reaksi Ling Hu Jinhong. Pemimpin sekte, Zheng Fan dan Ke Zhen menatap Ling Hu Jinhong dengan ekspresi bingung juga. Pemimpin sekte, jika bukan karena pembinaanmu yang kuat, bagaimana mungkin Huang Ji memiliki kultivasi seperti itu? Menurutku, dia dapat beralih ke sekte konvergensi asal dan mengkhianatimu dan sekte, tetapi kultivasinya harus ditinggalkan. Ke Zhen menggertakkan giginya. Tahun itu, ketika Ling Hu Jinhong belum menjadi pemimpin sekte, dan dia bukan master puncak peda. Pada saat itu, dia menjalin persahabatan yang mendalam dengan Ling Hu Jinhong. Hari ini, ketika dia melihat murid pribadi Ling Hu Jinhong melakukan hal yang berbahaya dan keterlaluan, dia merasa seolah-olah itu adalah muridnya sendiri dan sangat marah sampai batasnya. Lupakan saja, ambil saja karena aku buta. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak mau menyebutkan masalah ini lagi, lalu dia melihat ke Grand Rock. Elder Peng, ayo pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Ling Hu Jinhong, akan menganggapnya seolah-olah saya belum pernah mengambil murid ini. Grand Rock mengangguk, dan dia membuka sayapnya sebagai persiapan untuk terbang ke langit. Meskipun suara Ling Hu Jinhong tenang, Duan Lingtian masih bisa melihat jejak kesengsaraan dan kemarahan dalam ketenangan ini. Pikirkan saja, murid pribadi yang dia asuh dengan kedua tangannya sendiri, satu-satunya murid pribadinya telah mengkhianatinya begitu saja. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Kemampuan pemimpin sekte untuk mempertahankan ketenangannya sangat mengagumkan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia yang berdiri di tempat Ling Hu Jinhong hari ini, dia tidak akan ragu sedikit pun dan membunuh Huang Ji, seorang yang tidak tahu berterima kasih pantas mati. Suara mendesing. Sayap Grand Rock yang seperti awan yang menutupi langit terbuka dan debu serta kotoran di tanah berhamburan ke udara. Tepat pada saat Grand Rock membubung ke langit, Duan Lingtian melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh, dan kemudian tatapannya turun ke pemimpin sekte konvergensi asal dan berkata dengan suara yang jelas, "Pemimpin sekte Lu, saya merasa ada kebutuhan untuk itu, saya untuk mengingatkan Anda, ketika seseorang bisa mengkhianati sekali, mereka bisa mengkhianati lagi." Kata-kata Duan Lingtian baru saja selesai memasuki telinga semua orang yang hadir ketika Grand Rock telah berubah menjadi cahaya mengalir yang membubung ke langit, lalu terbang ke awan dan kabut, menghilang di depan pandangan semua orang. Duan Lingtian, sialan. Wajah Huang Ji sangat marah, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan memukulnya dengan pukulan seperti itu sebelum pergi. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tetua dan murid sekte konvergensi asal semua menatapnya dengan tatapan aneh. Huang Ji panik, dan dia melihat ke arah pemimpin sekte konvergensi asal sambil berkata, "Tuan, saya bersumpah, saya tidak akan mengkhianati sekte konvergensi asal seumur hidup saya." Pemimpin sekte konvergensi asal melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh. "Huang Ji, belum lagi aku tidak percaya kata-kata kosong ini, bahkan kamu sendiri mungkin tidak akan mempercayainya. Hari ini, jika bukan karena aku mengatakan aku akan menganggapmu sebagai murid pribadiku dan menjadikanmu sekte berikutnya. Pemimpin sekte konvergensi asal, apakah Anda akan mengkhianati Ling Hu Jinhong dan sekte pedang bintang 7 dan beralih ke sekte konvergensi asal saya?" Huang Ji tertawa malu. Tepatnya, alasan dia memilih untuk mengkhianati sekte itu justru karena pemimpin sekte dari sekte konvergensi asal telah membuat janji-janji ini di halaman kompetisi bela diri sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia melihat Duan Lingtian tiba-tiba bangkit dengan kuat dan tuannya bahkan menyatakan bahwa dia akan menjadikan Duan Lingtian sebagai pemimpin sekte berikutnya dari sekte pedang bintang 7. Dia tidak pasrah dengan nasib itu di dalam hatinya, dan janji-janji pemimpin sekte konvergensi asal memungkinkan dia untuk melihat cahaya terang masa depan. "Ling Hu Jinhong, kaulah yang memaksaku,
Suatu hari, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak kalah dengan Duan Lingtian. Mata Huang Ji memancarkan jejak kekejaman saat dia menatap ke arah di mana Grand Rock telah menghilang. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian berdiri di atas punggung Grand Rock dan bisa melihat garis besar 7 puncak pedang besar dari Sekte Pedang Bintang 7 dari jauh. Kami kembali. Zheng Song berdiri di samping Duan Lingtian, dan dia sedikit bersemangat saat dia melihat ke arah 7 puncak pedang besar. Bagi Zheng Song, Sekte Pedang Bintang 7 adalah rumahnya. Rumah yang sulit untuk dipisahkan. Benar, kami kembali. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Sepanjang perjalanan ke sini, suasananya sedikit berat dan itu menyebabkan Duan Lingtian memiliki perasaan yang sangat menindas, dan semua ini karena pengkhianatan Huang Ji. Ketika dia melihat mereka akan memasuki wilayah Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat Grand Rock di bawahnya, lalu mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Grand Rock mengangguk. Tentu saja, selain Duan Lingtian, tidak ada orang lain yang memperhatikan adegan ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Grand Rock yang membawa kelompok Duan Lingtian tiba-tiba berubah arah, dan tidak menuju puncak Dube tetapi malah jatuh ke bawah, melintas menuju kaki puncak Dube. Penatua Peng. Tindakan Grand Rock menyebabkan Ling Hu Jin Hong yang tidak berbicara selama ini terkejut. Zheng Fan dan Kezhen bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan berpikir bahwa Grand Rock telah memperhatikan sesuatu. Ekspresi Meng Qiu dan Zheng Song juga menjadi serius. Apa yang kalian semua lakukan? Saya baru saja meminta Penatua Peng untuk membawa saya menemui seorang teman. Duan Lingtian benar-benar terdiam saat melihat ini. Bukankah reaksi mereka agak terlalu besar? Kata-kata Duan Lingtian membuat mereka menghela nafas lega, dan Kezhen berkata dengan senyum pahit, Duan Lingtian, siapa yang begitu bergengsi untuk membuatmu datang menemuinya segera setelah kamu kembali? Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kalian semua akan segera tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan membuat mereka menebak-nebak. Pada saat inilah Grand Rock yang terjun ke bawah mengejutkan beberapa murid yang berjaga di gerbang Sekte Pedang Bintang 7. Binatang buas apa itu? Itu tidak tampak seperti binatang buas, ini seperti binatang iblis. Lihat, ada orang yang berdiri di atasnya. Bukankah itu pemimpin sekte? Ada juga Master Puncak Zheng Fan, Master Puncak Kezhen, dan kakak senior Duan Lingtian. Di bawah tatapan hormat para murid Sekte Pedang Bintang 7, Grand Rock turun ke dalam istal di sisi pintu masuk sekte. Ruang kosong di dalam istal pada awalnya tidak luas, sekarang ketika Grand Rock turun, itu menyebabkan istal menjadi lebih sempit. Kedatangan Grand Rock mengejutkan beberapa murid Sekte Pedang Bintang 7 di dalam istal yang bertindak sebagai penjaga kuda. Apa itu? Beberapa murid Sekte Pedang Bintang 7 berjalan dengan ekspresi penasaran. Pemimpin sekte, seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 yang bermata tajam mengenali Ling Hu Jin Hong dan berseru kaget, ekspresinya dipenuhi rasa hormat. Beberapa orang yang tersisa bereaksi terhadap ini dan membungkuk dengan hormat. Ling Hu Jin Hong, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7 biasanya tidak sering muncul di depan umum. Namun, 1 tahun yang lalu, karena insiden kematian Master Puncak Wu Dao, Ling Hu Jin Hong telah muncul di puncak Dube Peak dan dengan demikian juga muncul di depan mata banyak murid dari Sekte Pedang Bintang 7. Murid Sekte Pedang Bintang 7 yang mengenali Ling Hu Jin Hong ada di tempat kejadian hari itu. Kakak senior Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, dia juga mengenali Duan Lingtian dan membungkuk dengan hormat. Kakak senior Duan Lingtian. Sementara itu, suara terkejut terdengar dari dalam istal. Duan Lingtian dapat melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari dalam, dan ketika sosok itu memperhatikannya, wajah sosok itu dipenuhi dengan kegembiraan. Kakak senior Duan Lingtian, ini benar-benar kamu. Bab 400, Bakat Alami Moyu. Moyu, lama tidak bertemu. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada orang yang datang sebelum dia. Murid Sekte Pedang Bintang 7 di hadapannya yang seumuran adalah Mo Yu yang membantunya merawat kuda Vergananya. Setelah Mo Yu menyapa Duan Lingtian, dia melihat ke Grand Rock dan untuk sementara waktu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana di tempat. Kapan dia melihat binatang terbang yang begitu besar? Dia bisa membayangkan bahwa begitu binatang terbang ini melebarkan sayapnya, itu hanya akan sebanding dengan awan yang menutupi langit. Itu sangat mengejutkan. Sementara itu, Ling Hu Jin Hong yang berdiri di atas punggung Grand Peng menilai Mo Yu dengan penuh minat saat dia bertanya.
Duan Lingtian, dia adalah teman yang ingin kamu temui. Anda, Mo Yu menatap Ling Hu Jinhong dengan wajah penuh keheranan, karena dia jelas tidak mengenali Ling Hu Jinhong. Duan Lingtian baru saja akan memperkenalkannya. Kakak senior Mo Yu, ini pemimpin sekte. Seorang murid sekte pedang bintang 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Mo Yu dengan suara rendah. Pemimpin sekte, Mo Yu tertegun, lalu dia pulih dari kekurangannya dan berkata dengan hormat dengan ekspresi ketakutan, Mo Yu menyapa pemimpin sekte. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat penampilan ketakutan Mo Yu dan kesuraman di wajahnya sedikit menghilang. Tatapan Duan Lingtian tidak pernah lepas dari Mo Yu. Ketika kekuatan spiritualnya yang akut meluas dan digabungkan dengan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia dengan jelas merasakan pada saat pertama yang mungkin bahwa kultivasi Mo Yu saat ini berada di tingkat ke-6 dari tahap jiwa asal. Mo Yu, kamu telah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah kemajuan Mo Yu terlalu besar? Dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 2 tahun lalu untuk menuju ke Solitary Summit, Mo Yu hanya berada di tingkat pertama Origin Core Stage pada waktu itu. 1 tahun yang lalu, ketika dia kembali dari Solitary Summit, Mo Yu telah menembus ke tingkat ketiga Origin Core Stage, mengejutkannya. Sekarang, 1 tahun lagi telah berlalu, dan Mo Yu benar-benar langsung menembus ke tingkat ke-6 tahap inti asal. Hehe, Mo Yu menggosok bagian belakang kepalanya karena malu ketika dia melihat Duan Lingtian telah melihat kultivasinya. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Kata-kata Duan Lingtian menarik perhatian Ling Hu Jinhong, dan untuk sementara waktu, dia secara serius menilai Mo Yu. Murid Sekte Pedang Bintang 7 yang terlihat seumuran dengan Duan Lingtian ini adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6. Dia ingat bahwa Huang Ji yang telah mengkhianatinya dan Sekte Pedang Bintang 7 hanya berada di tingkat ke-4 tahap inti asal pada usia 22 tahun. Dengan kata lain, bakat alami murid Sekte Pedang Bintang 7 ini jauh melampaui Huang Ji. Orang aneh lainnya, Meng Qiu dan Zheng Song saling melirik dan keduanya melihat arti yang sama di mata masing-masing. Kamu benar-benar berada di level ke-6 dari Origin Core Stage. Zheng Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mo Yu dan bertanya. Seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 6 berusia 22 tahun adalah sesuatu yang bahkan mengejutkannya. Tingkat kelainan Duan Lingtian yang tidak bisa dilihat dengan logika hanyalah minoritas. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal pada usia 22, dalam hal bakat alami, itu dapat dibandingkan dengan 1 atau 2 orang di 5 tuan muda yang hebat. Kezhen menatap Mo Yu dengan tatapan membara, seolah dia ingin melihat menembus dirinya. Mo Yu, tunjukkan kekuatanmu untuk dilihat oleh pemimpin sekte dan master puncak. Duan Lingtian dapat melihat keraguan dalam kata-kata Zheng Fan dan Kezhen, dan dia menatap Mo Yu sambil tersenyum memberi semangat. Mo Yu mengangguk. Dia selalu mendengarkan apapun yang dikatakan Duan Lingtian. Segera, astaga, energi langit dan bumi bergolak di atas Mo Yu, dan 80 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk, menampilkan kultivasi Mo Yu. Ini benar-benar tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Zheng Fan terkejut. Bakat alami seperti itu, sepanjang generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7, aku khawatir itu hanya di bawah Duan Lingtian. Zheng Fan, kamu salah. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Tuan Puncak Al-Qaid, murid pribadi Qin Xiang, KR, dan murid pribadi tetua Bi Puncak Al-Qaid, Li Fei, usia yang pertama mirip dengan Duan Lingtian dan yang terakhir adalah lebih tua dari Duan Lingtian 2 tahun, dan mereka berdua sudah menjadi seniman bela diri Naschen Soul Stage. Kata-kata Ling Hu Jinhong menyebabkan Zheng Fan benar-benar terpana. Murid Kezhen mengerut dan berkata dengan heran, saya mendengar sejak lama bahwa Master Puncak Qin Xiang telah mengambil murid dengan bakat alami yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa muridnya hanya akan berusia 22 tahun dan telah menembus ke tahap jiwa baru lahir. Sepanjang Sekte Pedang Bintang 7, tidak, bahkan jika itu di seluruh kerajaan hutan Azure, bakat alami seperti itu hanya kalah dengan Duan Lingtian. Meng Qiu dan Zheng Song juga sedikit tergerak. Mereka tidak asing dengan Duan Lingtian. Tapi mereka tidak akrab dengan dua murid perempuan itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita berdua akan kalah dari dua murid perempuan. Meng Qiu tertawa getir. Zheng Fan mengangguk setuju. Duan Lingtian tahu bahwa KR dan Li Fei telah menembus ke Naschen Soul Stage sebelum mereka pergi ke Demonic Lotus Blade Sect 1 bulan yang lalu. Bakat alami dari kedua gadis itu tidak kalah dengan dia,
dan mereka bahkan mengembangkan metode kultivasi terbaik yang bisa menduduki peringkat teratas di benua awan. Jadi kultivasi mereka maju dengan cepat bukanlah hal yang mengejutkan. Yang membuat Duan Lingtian terkejut adalah kultivasi Moyu. Moyu, mengapa kultivasimu berkembang begitu cepat? Moyu menggosok bagian belakang kepalanya dengan malu, saat dia berkata dengan malu. Kakak senior Duan Lingtian, bukankah Anda memberi saya 1 juta perak sebelumnya? Saya membeli beberapa pil penguat asal dan setelah mengkonsumsinya, kultivasi saya menjadi lebih cepat. Duan Lingtian langsung tercengang ketika mendengar Moyu. Kamu, mungkinkah kamu tidak menggunakan pil penguatan asal untuk berkultivasi di masa lalu? Wajah Moyu meredup. Saya lahir dari latar belakang rendah. Bagi saya, pil obat dan barang-barang lain yang membantu dalam budidaya sangat jauh. Kakak senior Duan Lingtian, mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkan, tetapi ketika saya berada di tahap pembentukan inti, saya hanya mengkonsumsi tidak lebih dari 30 pil peningkat asal. Kemudian ketika saya tiba di Sekte Pedang Bintang 7, saya menemukan pekerjaan merawat kuda ini dan menjadi penjaga kuda. Meskipun saya memiliki gaji tambahan, saya hampir tidak dapat membeli beberapa pil penguat asal. 1 tahun yang lalu, alasan mengapa saya bisa menembus ke tingkat ketiga dari tahap inti asal justru karena saya mengkonsumsi pil penguat asal. Ketika dia berbicara di sini, Moyu menyeringai. Sekarang, kultivasi saya telah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inti asal dan saya sudah bisa masuk sedikit lebih dalam ke hutan purba untuk berburu beberapa binatang buas yang tangguh. Inti binatang, kulit, bulu, dan bagian yang tersebar dari binatang buas itu cukup untuk mendukung pil penguatan asal yang saya butuhkan untuk berkultivasi sekarang. Pil penguatan asal adalah pil obat yang digunakan oleh seniman bela diri Origin Core Stage saat berkultivasi, dan itu mampu meningkatkan kecepatan kultivasi sampai batas tertentu. Pil penguat asal hanyalah pil obat dasar untuk Duan Lingtian, Linghu Jinhong, dan yang lainnya, dan itu tidak layak disebut. Di mata mereka, pil obat jenis ini bukanlah apa-apa. Tapi, di mata Moyu, atau mungkin di mata Moyu di masa lalu, itu malah sangat berharga. Kakak senior Duan Lingtian, jika bukan karena 1 juta perak yang Anda berikan kepada saya setahun yang lalu, tidak mungkin bagi saya untuk menembus ke tingkat ke-6 tahap inti asal, dan tidak mungkin untuk saya untuk menghidupi diri saya sendiri. Moyu memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh rasa terima kasih. Sementara itu, murid Sekte Pedang Bintang 7 di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Duan Lingtian, kakak senior Duan Lingtian, awalnya, kakak senior Moyu sudah berada di tingkat ke-6 tahap inti asal sekarang dan sepenuhnya tidak harus melakukan pekerjaan merawat kuda ini, tapi dia masih datang ke sini setiap beberapa hari hanya demi menjaga kuda Vergana milikmu dan kakak senior Li Fei. Duan Lingtian sedikit tergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa 1 juta perak yang dia berikan dengan santai kepada Moyu akan sangat membantu Moyu, dan dia tidak pernah berharap lebih dari hanya karena bantuan kecil ini. Meskipun Moyu sudah menjadi sedikit kaya sekarang masih tidak akan lupa, untuk membantunya merawat kuda Vergananya. Karakter Moyu dapat dilihat dari ini. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Moyu sebelum menepuk ringan Moyu, lalu menghela nafas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda memiliki masa lalu seperti itu, dengan cara ini, tampaknya kultivasi Anda seharusnya dibebani dan dikubur sedikit. Jika tidak, dengan bakat alami Anda, pencapaian Anda akan lebih tinggi. Kakak senior Duan Lingtian, kamu terlalu baik. Moyu menggosok hidungnya karena malu dan memiliki ekspresi yang sederhana. Pada saat ini, semua orang termasuk Linghu Jinhong ketakutan. Menurut apa yang dikatakan Moyu ini, dia praktis tidak mengonsumsi pil obat apapun saat berkultivasi hingga kultivasinya saat ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, lalu begitu dia diberi istilah yang sama sepertiku, tidakkah dia bisa menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal sekarang, atau bahkan lebih tinggi? Zheng Song pulih dari keterkejutannya dan memiliki ekspresi heran. Adapun Linghu Jinhong, 2 petinggi lainnya dari Sekte Pedang Bintang 7, dan Meng Qiu, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sepotong emas mengkilap seperti itu benar-benar terkubur di dalam Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian, Anda meminta Penatua Peng untuk turun ke sini justru karena Anda ingin saya melihatnya, kan? Tatapan Linghu Jinhong turun ke Duan Lingtian dengan penuh minat, dan di dalam tatapan ini ada jejak rasa terima kasih yang tidak kentara. Tepat, Duan Lingtian mengangguk. Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu? Adegan di depannya menyebabkan Moyu tercengang. Kakak senior Duan Lingtian membuat pemimpin sekte datang menemuiku.
Lihat saya untuk apa? Dia bingung di dalam hatinya. Linghu Jinhong menarik napas pelan, lalu menatap Duan Lingtian dan berkata dengan tulus, terima kasih. Bahkan jika itu sebulan sebelumnya ketika Duan Lingtian memperoleh yang pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar di Sekte Pedang Teratai Setan, Linghu Jinhong hanya mengucapkan terima kasih melalui transmisi suara. Saat ini, dia mengucapkan terima kasih di depan begitu banyak orang. Ucapan terima kasih datang langsung dari mulut pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 bisa dianggap seberat gunung Tai. Pada saat ini, Zheng Fan dan Ke Zhen saling melirik dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Tentu saja, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang terkandung dalam nada suara pemimpin sekte. Itu adalah rasa terima kasih yang tulus yang datang dari hati. Duan Lingtian, apa yang kamu dan pemimpin sekte bicarakan? Meng Qiu memiliki ekspresi bingung. Zheng Song memiliki ekspresi penasaran juga, karena dia tidak memikirkan apa yang terjadi. Tamparan. Ke Zhen mengangkat kepalanya dan menamparkan bagian belakang kepala Meng Qiu, lalu mencemoohnya. Nak, kamu bahkan tidak bisa melihat ini. Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, anak kecil ini benar-benar tidak buruk. Jika semua yang dia katakan sebelumnya benar, maka bakat alaminya sama sekali tidak kalah dengan salah satu dari 5 tuan muda yang hebat. Bahkan jika semua itu tidak benar, bakat dan karakter alaminya masih jauh melampaui Huang Ji. Zheng Fan mengangguk setuju. Sekarang, Meng Qiu dan Zheng Song akhirnya benar-benar mengerti. Adapun Mo Yu, dia sudah tercengang sejak lama. Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, kata-kata Ke Zheng terus terngiang di benaknya. Memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte. Mungkinkah mereka membicarakanku?